Jakarta, akhir Desember 2025, udara terasa sejuk. Restoran di tepi Sungai Ciliwung bermandikan cahaya lampu, aroma bunga lili berpadu dengan wangi nasi kuning yang gurih. Malam itu, semua tampak mewah, hanya hati manusia yang mulai menampakkan retaknya. Namaku Kirana Putri Pertiwi, 33 tahun, berasal dari Solo. Aku menjabat sebagai Direktur Keuangan di perusahaan Tirta Kencana, yang mengimpor peralatan pengolahan hasil pertanian dari Prancis dan Eropa. Suamiku, Baskara Wijoyo, adalah Direktur Utama perusahaan itu, putra satu-satunya dari Ibu Ratnasari. Perempuan sehebat apapun, pada akhirnya harus punya anak untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Nak, itulah kalimat yang sering diucapkan ibu mertuaku. Di depan orang lain, bicaranya lembut, tetapi di dalam rumah, ia sangat terobsesi dengan cucu laki-laki sebagai penerus keluarga. Malam itu, aku datang ke acara akikah Banyu Biru, putra dari Bella Anindita. Bella adalah perempuan yang diperkenalkan Baskara sebagai teman kuliah lama yang ia bantu karena rasa kasihan. Katanya, Bella hamil sendirian tanpa suami, jadi sebagai teman, Baskara merasa wajib menolong. Aku mendengarkan, mengangguk, percaya separuh, menyimpan separuhnya lagi. Sebuah pelajaran, jika cerita seorang pria terlalu mulus, jangan terburu-buru menonaktifkan logikamu. Restoran itu penuh sesak. Di depan pintu, sebuah papan nama bertuliskan Banyu Biru berhiaskan untaian bunga putih. Di dalam, tumpeng nasi kuning, sate ayam, ayam ingkung, dan aneka jajanan pasar tertata rapi di atas meja. Suara orang-orang dewasa yang mendoakan agar si bayi lekas besar dan sehat terdengar riuh. Aku berdiri di ambang pintu selama beberapa detik. 3 tahun menjadi menantu, aku sudah terbiasa menahan satu kalimat demi menjaga kedamaian rumah. Orang bilang, satu kali mengalah akan mendatangkan 9 kebaikan. Tapi tak ada yang mengatakan, kebaikan ke-10 bisa jadi adalah diremehkan sampai ke tulang. Baskara melihatku lebih dulu. Ia sedang menggendong Banyu Biru, bayi itu tertidur pulas di lengannya. Baskara sedikit tertegun, lalu tersenyum. Kamu sudah datang, kukira kamu terjebak pekerjaan di kantor. Aku melihat caranya menopang punggung bayi itu, begitu terampil hingga terasa aneh. Pekerjaan kantor sudah beres. Acara akikah anak temanmu, tidak sopan kalau aku tidak datang. Bella Anindita menghampiri, mengenakan gaun berwarna krem dengan kalung mutiara di lehernya. Suaranya lembut seperti sirup gula. Mbak Kirana datang. Aku senang sekali. Tadinya aku takut Mbak sibuk, atau merasa tidak enak karena masalahku ini. Sudah banyak merepotkan Mas Baskara. Aku meletakkan amplop berisi uang ke dalam nampan yang disediakan. Tidak apa-apa, anak kecil tidak punya salah. Di hari bahagia si kecil, orang dewasa sebaiknya membicarakan hal-hal yang menyenangkan. Mata Bella bergerak, sebuah kedipan yang sangat cepat, tapi aku melihatnya. Ibu Ratna berjalan dari meja utama, mengenakan kebaya berwarna merah marun, tangannya memegang sebuah gelang perak kecil. Begitu melihatku, senyum di bibirnya menipis. Kirana, sudah datang, nak, ia berkata. Ya sudah, duduklah. Hari ini keluarga orang sedang berbahagia. Kita juga harus ikut bahagia. 2 kata keluarga orang ia ucapkan dengan ringan, tetapi tajam menusuk. Aku menunduk. Iya Bu. Selamat malam. Ibu Ratna beralih menggendong Banyu Biru dari tangan Baskara. Masya Allah, dahinya lebar sekali, persis seperti keluarga ayahnya. Pertanda anak ini akan membawa rezeki. Seorang kenalan Ibu Ratna tertawa. Mirip siapa kok tampan sekali Bu Ratna. Ibu Ratna melirikku sekilas, lalu tersenyum hingga matanya menyipit. Anak itu ada bibit, bebet, bobotnya. Kalau sudah darah daging, dilihat saja langsung ketahuan. Aku berdiri mematung, punggungku terasa dingin. Darah daging, bibit, bebet, bobot. Kata-kata itu jatuh di meja pesta seperti butiran garam yang ditaburkan di atas luka. Luka yang keluarga Wijoyo anggap aku tak punya hak untuk merasakannya. Baskara buru-buru berkata, Bu, tamu-tamu sedang melihat. Biar Baskara bawa Banyu ke dalam supaya bisa istirahat. Tidak usah. Biar ibu yang gendong. Sudah lama sekali ibu tidak mendengar suara tangisan bayi di rumah ini. Ibu Ratna menoleh ke arah teman-teman sosialitanya. Punya cucu laki-laki memang beda, rumah jadi terasa hidup. Kalau sepanjang tahun isinya hanya kontrak, angka, dan uang, dingin rasanya. Aku tahu ia sedang menyindirku. Bagaikan pisau yang terbungkus kain sutra, aku menarik kursi dan duduk di dekat balkon. Dari sana, aku melihat Baskara merapikan selendang Bella. Melihat Bella menyentuh sikut Baskara dengan lembut. Melihat Ibu Ratna menggendong bayi itu, memamerkannya dari satu meja ke meja lain. Mereka bertiga berdiri dalam satu bingkai, begitu serasi hingga menyakitkan. Di meja utama, seorang teman Baskara mengangkat gelas. Selamat ya, akhirnya punya putra mahkota. Baskara tertawa,
tidak membantah. Ia hanya melirik sekilas ke arahku, lalu memalingkan muka. Saat itu, aku sadar, aku bukan lagi istri yang berdiri di samping suaminya dalam sebuah pesta. Aku adalah orang asing yang diundang untuk menyaksikan kursiku ditarik oleh orang lain. Di luar balkon, angin dari sungai bertiup lebih kencang. Aku meletakkan gelas jus jerukku. Tanganku masih tenang, tetapi di dalam hatiku ada sesuatu yang pecah. Di rumah keluarga Wijoyo, aku tidak pernah dianggap sebagai bagian dari keluarga. Aku masih ingat dengan jelas pagi di bulan November 2024 itu. Langit Jakarta gerimis. Jalanan di depan rumah sakit bersalin tampak basah mengilap. Aku duduk di samping Baskara di dalam mobil, tangan memegang map berisi hasil pemeriksaan infertilitas, hatiku terasa berat seperti ditimpa batu. Saat itu, kami sudah menikah lebih dari 2 tahun. Keluarga suami mulai tidak sabar. Ibu Ratna tidak pernah mengatakannya secara langsung di depan orang, tetapi setiap kali makan bersama, ia akan menyindir. Perempuan zaman sekarang terlalu fokus pada karier, kasihan juga. Pohon kalau dirawat daunnya saja tapi tidak mau berbuah, suaminya juga akan sedih. Aku hanya menunduk, mengambil sepotong ikan dan meletakkannya di piring. Baskara, yang duduk di sampingku, tetap makan seperti biasa. Ia tidak membelaku, juga tidak menimpali. Keheningan darinya saat itu kupikir adalah bentuk dari rasa canggung. Belakangan aku baru mengerti. Banyak orang diam bukan karena mereka peduli padamu, tapi karena mereka merasa nyaman saat melihatmu menanggung beban untuk mereka. Hari itu, Dokter Amanda Sari memanggil kami berdua ke ruang konsultasi. Baskara menggenggam tanganku erat, telapak tangannya dingin. Aku bahkan berbisik, tidak apa-apa mas. Apapun hasilnya, kita hadapi bersama. Dokter Amanda menatap kami, suaranya pelan. Ibu Kirana, Bapak Baskara. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada masalah signifikan dari pihak Ibu Kirana. Tetapi, parameter dari Bapak Baskara sangat rendah. Kemungkinan untuk memiliki anak secara alami sangat sulit. Perlu pemantauan dan pengobatan jangka panjang. Baskara melepaskan tanganku. Sebuah lepasan yang sangat ringan, namun aku mengingatnya sampai sekarang. Ia duduk tak bergerak, matanya menatap lantai keramik. Aku menoleh dan melihat bibirnya memucat. Dokter Amanda melanjutkan. Ini bukan salah siapa-siapa. Dunia medis sekarang punya banyak solusi. Yang penting, Bapak dan Ibu tetap tenang dan menjalaninya bersama. Keluar dari ruang praktik, Baskara tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku berjalan di belakangnya, memeluk map di depan dada. Di halaman rumah sakit, sepasang suami istri muda sedang menggendong bayi mereka yang baru lahir menuju mobil. Sang suami memayungi istrinya, sementara sang nenek tersenyum bahagia di sampingnya. Aku melihat pemandangan itu, hatiku iba pada diriku sendiri, sekaligus pada pria yang berdiri di samping mobil seperti kehilangan jiwa. Dalam perjalanan pulang, aku berkata, Mas, jangan terlalu dipikirkan. Kalau bisa diobati, kita obati. Kalau tidak, kita bisa adopsi anak. Yang penting kita masih saling sayang. Baskara mencengkeram setir. Suaranya serak. Jangan bilang ibu. Aku terdiam beberapa detik. Cepat atau lambat, ibu pasti akan bertanya. Aku mohon Kirana. Ibuku hidup untuk menjaga nama baik keluarga ini. Kalau ibu tahu, kalau kerabat tahu, aku tidak akan sanggup. Aku memandang keluar jendela. Hujan meninggalkan jejak-jejak panjang di kaca mobil, seolah seseorang menggoreskan pisau-pisau tipis di hatiku. Malam itu, Baskara tetap harus memberitahu Ibu Ratna sebagian kebenarannya, tetapi ia menyampaikannya dengan samar. Ia hanya berkata bahwa kami berdua sulit punya anak dan perlu pemeriksaan lebih lanjut. Ibu Ratna menatapku lebih dulu, baru kemudian menatap putranya. Dokter bilang, masalahnya ada di siapa? Baskara menunduk. Aku bahkan belum sempat menjawab. Ibu mertuaku sudah mengartikannya sesuai keinginannya. Sudahlah. Anak itu rezeki dari Tuhan. Tapi, perempuan yang sudah menikah lama tapi belum juga ada kabar baik, ya harus introspeksi diri juga. Mungkin ada yang kurang dari dirinya. Aku merasa bahu Baskara bergetar. Entah karena malu, takut, atau lega karena ujung pisau itu kini telah berbalik ke arahku. Malam itu, Ibu Ratna masuk ke kamarku. Ia tidak duduk, hanya berdiri di dekat pintu. Kirana, Ibu bicara jujur ya. Kalau masalah ini sampai bocor, Baskara akan kehilangan muka di depan para pemegang saham, kerabat, dan teman-temannya. Kamu sebagai istri, menjaga harga diri suami itu sama dengan menjaga harga diri sendiri. Aku bertanya pelan, maksud ibu, aku yang harus menanggung semuanya. Ia menghela napas, suaranya terdengar penuh simpati. Ibu tidak memaksamu, tapi orang luar biasanya akan berpikir kalau perempuan yang bermasalah jika lama tidak punya anak. Kita tidak perlu banyak menjelaskan, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Kamu mengerti, kan? Tentu saja aku mengerti. Aku mengerti sampai terasa sakit. Sejak hari itu, aku mulai minum jamu. Setiap pagi,
semangkuk cairan hitam pekat yang pahitnya sampai membuat lidah keluh. Ibu Ratna membawaku ke berbagai pengajian dan ritual, mendengar saran apapun yang katanya baik untuk kesuburan, lalu memaksaku memakannya. Ayam hitam yang direbus dengan herbal, telur angsa, aneka ramuan tradisional. Aku memakannya sampai-sampai hanya dengan mencium baunya saja sudah membuatku mual. Suatu kali, Tante Susi, kerabat jauhnya, datang berkunjung. Ia memandangku lalu tertawa. Kirana ini cantik, pintar bekerja, sayang perutnya agak dingin. Di keluarga ini hanya ada Baskara, jadi kamu harus berusaha lebih keras ya. Nah, aku hanya tersenyum untuk basa-basi. Baskara, yang sedang duduk membaca koran di sofa, bahkan tidak mengangkat kepalanya. Namun, di luar jam-jam makan yang berat seperti batu itu, aku tetap bekerja. Saat itu, arus Kastirta Kencana sedang macet karena satu pengiriman mesin pengemas dari Layon terlambat, sementara bank menekan untuk pengajuan jaminan. Baskara frustrasi karena kontraknya penuh dengan istilah teknis dalam bahasa Prancis. Diam-diam, aku mendaftar kursus bahasa Prancis bisnis di malam hari. Terkadang, kelas selesai hampir jam 10 malam. Saat aku pulang, aku menemukan Baskara sudah tertidur di sofa. Aku menyelimutinya sambil berpikir, bertahanlah sedikit lagi, setelah ini bebanmu akan lebih ringan. Aku pernah berencana, pada hari jadi pernikahan kami, akan kukatakan padanya bahwa mulai sekarang aku bisa menerjemahkan sendiri kontrak-kontrak dari Layon untuk perusahaan. Sebuah hadiah kecil, tetapi itu adalah sesuatu yang kupelajari dengan segenap cinta. Selama 3 tahun itu, aku menjadi menantu, menjadi istri, dan menjadi tiang penyangga yang tak terlihat bagi perusahaan keluarga suamiku. Aku pikir, jika aku cukup baik, orang akan menghargaiku. Tapi dalam hidup, ada orang yang terlalu lama dipayungi dari hujan hingga mereka lupa bahwa langit pernah menurunkan air di atas kepala mereka. Aku telah menjaga rahasia Baskara. Aku telah menjaga nama baik Ibu Ratna. Aku telah menerima semua tuduhan sebagai perempuan mandul. Dan aku tidak menyangka, kebisuan itulah yang menjadi alasan bagi mereka untuk menganggapku sebagai seseorang yang bisa digantikan kapan saja. Aku tidak ingat berapa lama aku duduk di meja pesta itu. Yang kuingat, suara tawa di sekelilingku semakin jelas, sementara hatiku semakin sunyi. Bella Anindita berjalan dari satu meja ke meja lain untuk menyapa tamu, tangannya sesekali mendarat ringan di bahu Baskara seolah sudah menjadi kebiasaan. Sentuhan itu tidak seronok, tidak vulgar, tetapi begitu alami hingga orang luar yang melihat mungkin akan mengira mereka adalah suami istri. Sedangkan aku, istri yang sah dengan surat nikah, hanya duduk di sudut meja, tersenyum secukupnya agar tidak ada yang bertanya-tanya. Seorang tamu wanita yang duduk di sebelahku berbisik, "Mbak ini rekan kerja Pak Baskara, ya?" Wajahnya familiar. Aku tertegun sejenak, lalu tersenyum. "Iya Bu, saya satu perusahaan. Aku tidak punya kekuatan untuk menambahkan, saya istrinya. Karena jika aku mengatakannya, mungkin aku sendiri akan merasa itu terdengar konyol. Istri macam apa yang berada di pesta akikah anak dari perempuan lain, tanpa diperkenalkan, tanpa diberi tempat duduk di samping suami, dan tanpa ada yang perlu tahu namanya? Hidup ini memang lebih pandai menyusun skenario daripada sinetron di jam tayang utama." Aku berdiri, beralasan ingin ke balkon untuk mencari udara segar. Restoran itu terletak persis di tepi sungai. Angin malam meniup beberapa pot tanaman palem, membawa aroma air sungai yang samar bercampur dengan parfum mahal para tamu. Aku bersandar ringan di pagar, mencoba menelan rasa sesak di tenggorokan. Di belakangku, ada sebuah pot tanaman besar yang diletakkan di dekat dinding kaca. Aku berdiri tersembunyi di baliknya, bukan karena ingin menguping, aku hanya ingin menghindari semua orang selama beberapa menit agar nanti aku punya cukup ketenangan untuk kembali masuk dan pamit dengan sopan. Orang Indonesia terkadang menderita karena dua kata, sopan santun. Demi terlihat baik di mata orang lain, hati sendiri yang hancur pun harus ditahan. Tepat pada saat itu, suara sepatu hak tinggi berhenti di dekat pintu balkon. "Mas Baskara, aku lelah sekali." Itu suara lembut Bella. Aku menahan napas secara naluriah. Baskara menjawab tak lama kemudian, "Masuklah ke ruang istirahat. Biar Mas bilang ke ibu untuk menyerahkan Banyu pada pengasuh. Semakin ibu menyayangi anak itu, semakin mudah kita bicara nanti." Kalimat itu diucapkan dalam bahasa Indonesia, tetapi setelah itu, ia merendahkan suaranya dan beralih ke bahasa Prancis. Aku berdiri membeku. 3 tahun lalu, saya belajar bahasa Prancis bisnis demi Baskara. Siang hari bekerja di kantor, malam hari duduk di kelas, mata perih karena lembaran kontrak yang panjang dan rumit. Aku pernah berpikir suatu hari akan memberinya kejutan. Tak kusangka, hadiah yang belum sempat kuberikan itu berubah menjadi kunci yang membuka pintu paling buruk dalam hidupku. Bella berbicara dalam bahasa Prancis yang tidak terlalu fasih, tetapi cukup lancar untuk membuat orang yang tidak tahu mengira ia benar-benar berkelas.
Tu dois régler le problème avec cette femme à la maison bientôt. Je ne veux pas que mon fils grandisse dans son ombre. Kau harus selesaikan urusan dengan perempuan di rumah itu secepatnya. Aku tidak mau anakku besar di bawah bayang-bayangnya. Baskara menjawab dengan sangat alami, juga dalam bahasa Prancis. Je sais, mais Kirana gère les finances de l'entreprise. On ne peut pas agir à la hâte. Aku tahu, tapi Kirana yang memegang keuangan perusahaan. Kita tidak bisa gegabah, Bella tertawa kecil. Tu dis toujours ça. L'appartement, la voiture, les investissements pour moi. Et si elle découvrait tout? Kau selalu bilang begitu. Apartemen, mobil, investasi untukku. Bagaimana kalau dia tahu? Baskara terdiam beberapa detik. Aku mendengar suara pemantik api, mungkin ia menyalakan rokok. Di rumah, ia pernah berjanji padaku untuk berhenti merokok karena takut memengaruhi program kehamilan kami. Ternyata, janji pun ada jenisnya, digunakan sesuai tempat dan situasi. Fandi sudah mengurus beberapa transaksi melalui kontrak konsultasi. Di atas kertas tidak ada hubungan langsung denganmu, jawab Baskara. Bagaimana dengan anak kita? Suara Bella melembut, tetapi aku bisa mendengar paksaan di dalamnya. Baskara menjawab, Banyu biru Esmond Seulfils. Il heritera de Tirta Kencana. Ma merla deja accepte. Il ne reste plus ke Kirana. Banyu biru adalah putraku satu-satunya. Dia akan mewarisi Tirta Kencana. Ibuku sudah menerimanya, tinggal Kirana saja. Aku mencengkeram tepi pagar balkon, kuku-kukuku terasa sakit. Putraku satu-satunya. Mewarisi Tirta Kencana. Kata-kata itu bukan lagi soal perselingkuhan biasa. Ini adalah sebuah rencana yang telah disusun. Ada yang diuntungkan, dan ada yang disingkirkan. Bella berkata lagi, ne sois pas sentimental. Elle peut être douée pour gagner de l'argent, mais une femme qui ne peut pas avoir d'enfant en 3 ans, quelle légitimité a-t-elle pour rester ta femme? Jangan sentimental. Dia mungkin pintar cari uang, tapi perempuan yang 3 tahun tidak bisa punya anak, apa haknya untuk tetap jadi istrimu? Baskara tertawa. Sebuah tawa ringan, tapi aku mendengarnya seperti tamparan keras di wajahku. Kirana? Elle est une machine à faire de l'argent qui marche. Laisse-la gérer l'entreprise encore un peu. Quand tout sera stable, je lui donnerai une compensation et je mettrai fin à tout ça. Kirana? Dia itu mesin pencetak uang yang berjalan. Biarkan dia mengurus perusahaan sedikit lebih lama. Kalau semua sudah stabil, aku akan memberinya pesangon dan mengakhirinya. Aku tidak menangis. Aneh sekali. Orang mengira jika sangat sakit, air mata pasti akan jatuh. Tetapi ada kalanya rasa sakit itu begitu hebat hingga air mata pun tahu diri. Ia diam di tempatnya agar aku bisa melihat dengan jelas wajah asli orang di depanku. Bella melanjutkan, n'oublie pas ta promesse. Je ne veux pas rester dans l'ombre pour toujours. Aujourd'hui, ta mère a dit que le bébé ressemblait à la famille de son père devant tout le monde. C'est déjà à moitié public. Ingat janjimu. Aku tidak mau selamanya jadi orang di belakang layar. Hari ini ibumu sudah bilang anak kita mirip keluarga ayahnya di depan banyak orang. Ini sudah setengah terbuka. Baskara merendahkan suaranya. Je m'en occuperai. Mais ne sois pas trop gourmande non plus. Ma mère aime son petit-fils, et Kirana a encore de la valeur pour l'entreprise. Aku akan nyuruh, tapi jangan terlalu serakah juga. Ibuku suka cucu laki-lakinya, dan Kirana masih punya nilai di perusahaan. Nilai? Bella tertawa sinis. Tu parles comme si tu évaluais une marchandise. Kau bicara seolah sedang menilai barang dagangan. Baskara menjawab dengan dingin. En affaires, tout ce qui est utile est utilisé. Quand ce n'est plus utile, on le jette. Tu comprends ça? Dalam bisnis, apa yang berguna ya dipakai. Kalau sudah tidak berguna, dibuang. Kau paham itu? Aku memejamkan mata. Benar kata pepatah, sepandai-pandainya menutupi bangkai, baunya akan tercium juga. Bedanya, bangkai ini tidak tercium dari bungkusan kain, tapi menusuk langsung ke dalam hatiku. Aku berdiri di sana beberapa detik lagi, cukup untuk mendengar suara Bella menarik tangan Baskara. Sudahlah, Mas. Tamu-tamu menunggu untuk foto keluarga. Keluarga. Dua kata itu membuatku tertawa sangat pelan. Tanpa suara, hanya cukup untuk diriku sendiri. Ketika mereka kembali masuk, aku masih berdiri diam di balik pot tanaman. Angin sungai meniup wajahku, lebih dingin dari sebelumnya. Aku melihat tanganku, tangan yang pernah menandatangani begitu banyak dokumen untuk menyelamatkan perusahaan, tangan yang pernah menyeduh jamu pahit hingga mual, tangan yang pernah menggenggam tangan Baskara di luar rumah sakit saat ia terpuruk. Tangan itu kini gemetar, tapi tidak lagi lemah. Aku melangkah masuk. Pesta masih ramai. Ibu Ratna sedang menggendong Banyu Biru, berdiri di samping Baskara dan Bella untuk berfoto. Fotografer berseru, keluarga, lihat ke kamera ya. Baskara melihatku.
Matanya sekilas menunjukkan rasa bersalah, lalu kembali normal. Mungkin ia pikir aku baru saja selesai mencari angin. Aku mengambil gelas jus jeruk di meja dan meletakkannya kembali dengan sangat pelan. Begitu pelan hingga tak ada yang memperhatikan. Lalu aku merapikan syal di bahuku dan berjalan lurus ke arah pintu keluar. Tanpa sepatah kata pun, tanpa tamparan, tanpa drama tangisan untuk ditonton orang banyak. Aku tidak mau mengubah rasa sakitku menjadi pertunjukan sampingan di pesta mereka. Sampai di lobi, resepsionis menunduk. Ibu sudah mau pulang? Perlu saya panggilkan taksi? Aku menggeleng. Tidak perlu. Mobil saya di basement. Setiap langkah menuruni tangga, aku masih bisa mendengar musik perayaan akikah menggema di belakangku. Suara tawa, denting gelas, dan suara orang-orang yang mendoakan seorang anak agar lekas besar. Aku tidak membenci bayi itu, ia tidak bersalah. Tapi sejak saat itu, aku mengerti. Orang-orang dewasa di sekitarnya telah menggunakan kelahirannya sebagai stempel untuk menghapus namaku dari pernikahan ini. Dan sekali mereka menganggapku sebagai mesin pencetak uang yang berjalan, mungkin mereka juga harus tahu. Mesin itu tidak hanya bisa mencari uang, ia juga bisa menyimpan bukti transfer, membaca kontrak, mengerti hukum, dan mengingat dengan sangat detail setiap angka yang mengalir keluar dari rumahnya. Aku turun ke parkiran basement, kakiku terasa ringan seolah berjalan di atas kapas. Perasaan itu bukan karena rasa sakitku berkurang, tapi karena saking sakitnya, tubuhku mati rasa. Duduk di kursi pengemudi, aku menutup pintu mobil. Di luar, suara musik dari restoran masih terdengar sayup-sayup, cukup untuk membuatku merasa ironis. Di atas sana, orang-orang mengangkat gelas untuk merayakan seorang bayi. Di bawah sini, aku duduk sendirian, memunguti serpihan pernikahanku yang baru saja hancur di depan mata. Aku tidak langsung menyalakan mesin. Aku duduk diam. Kedua tangan di atas setir. Layar ponselku menyala terus-menerus. Beberapa pesan di grup kantor, satu panggilan tak terjawab dari Rina, yang menanyakan apakah aku masih akan mampir ke kantor. Lalu, wallpaper ponselku, foto pernikahanku dengan Baskara. Aku menatap foto itu beberapa detik. Di hari pernikahan, aku mengenakan kebaya putih. Baskara berdiri di sampingku, tersenyum begitu tulus hingga semua orang bilang aku beruntung. Dulu, aku juga percaya begitu. Orang bilang, orang baik akan bertemu dengan hal baik. Mungkin pepatah itu benar. Hanya saja, kebaikan itu datang sedikit terlambat. Aku membuka galeri foto. Satu persatu foto diriku dengan Baskara saat makan, perjalanan bisnis, saat mengunjungi ibuku di Solo, saat berlibur ke puncak, momen ulang tahun pernikahan. Aku menggulirnya ke bawah, lalu menekan tombol hapus. Sistem bertanya sekali lagi untuk konfirmasi. Aku menekannya lagi. Layar menjadi kosong. Hatiku pun ikut kosong. Setelah itu, aku melepas kartu SIM dari ponsel utamaku. Kartu itu dibelikan Baskara saat kami baru menikah. Ia pernah berkata, suami istri pakai nomor cantik biar hoki. Aku membuka slot kartu, mengeluarkan SIM itu, dan mematahkannya menjadi dua. Suara krek yang kecil itu terdengar di dalam mobil, tetapi terasa lebih tegas daripada banyak janji yang pernah ia ucapkan. Aku beralih ke ponsel cadangan yang selalu kusimpan di laci samping. Ponsel ini biasa kugunakan untuk menyimpan data pekerjaan dan transaksi internal. Aku membuka daftar kontak, berhenti di nama David Gunawan, manajer cabang bank yang telah bekerja sama dengan perusahaanku selama 2 tahun terakhir. Aku meneleponnya. Di seberang sana, telepon diangkat dengan cepat. Halo, Bu Kirana. Suaraku lebih tenang dari yang kukira. David, ini saya, Kirana. Saya butuh bantuanmu untuk memeriksa beberapa perintah transfer dari rekening perusahaan Tirta Kencana dan juga rekening bersama atas nama saya dan suami. David terdiam beberapa detik, lalu bertanya dengan sangat hati-hati. Apakah ada sengketa, Bu? Ya. Saya tidak meminta kamu melakukan apapun di luar prosedur. Saya hanya butuh bantuanmu untuk memeriksa transaksi-transaksi tidak wajar dalam beberapa bulan terakhir. Jika ada perintah transfer yang tidak memenuhi syarat tanda tangan atau dokumen pendukungnya tidak cocok, tolong proses sesuai prosedur, tangguhkan sementara untuk permintaan kelengkapan, dan simpan seluruh riwayatnya untuk saya minta konfirmasinya nanti. David merendahkan suaranya. Ibu tenang saja. Saya informasikan di awal agar ibu jelas. Bank tidak bisa secara sepihak memblokir seluruh rekening hanya karena satu panggilan telepon. Saya tahu. Saya hanya ingin semuanya berjalan sesuai prosedur. Jangan sampai ada yang keburu menarik semua dana sebelum dokumen hukum diajukan. David menghela napas pelan di seberang sana. Baik, Bu. Kirimkan saya daftar transaksi yang Ibu curigai, kode kontrak, dan rekening penerima. Jika ada, saya akan perintahkan untuk diperiksa malam ini juga. Mana yang perlu verifikasi tambahan, besok pagi pihak kami akan mengeluarkan surat resmi. Terima kasih, David. Bu Kirana. Ya?
Jika ini masalah pribadi ibu, tolong jaga kesehatan. Suara ibu terdengar tidak baik-baik saja. Aku tersenyum getir. Baik atau tidak, besok tetap harus bekerja, David. Aku menutup telepon, lalu membuka laptop di kursi penumpang. Sistem penyimpanan cloud pribadiku masih utuh. Aku membuka serangkaian folder yang telah kupasangi kata sandi. Biaya representasi kuartal 3, kontrak konsultasi media, pembayaran aset pribadi, dana investasi jangka pendek. Setelah mengumpulkan semua data, aku menelepon orang kedua. Pak Suryo, saya Kirana. Pengacara Suryo Pranoto menjawab dengan suara berat dan tenang. Saya dengar, Bu Kirana, saya perlu bertemu Bapak malam ini juga. Ada urusan terkait perceraian dan kemungkinan penggelapan aset. Pak Suryo tidak bertanya bertele-tele. Ibu ada di mana? Saya di parkiran restoran tepi sungai di kawasan Jakarta Selatan. Setengah jam lagi, saya bisa ke kantor Bapak di Kuningan? Bisa. Tolong bawa surat nikah, fotokopi KTP, dan semua file bukti transfer, atau kontrak jual beli aset jika ada. Dan jika ibu tidak cukup tenang untuk menyetir, panggil taksi. Aku menjawab pelan. Saya bisa menyetir, bagus. Apapun yang terjadi, jangan kembali ke sana dan membuat keributan. Saat ini, ketenangan adalah aset paling berharga. Aku mematikan telepon, lalu menyandarkan kepala ke kursi. Kalimat itu membuatku duduk diam beberapa detik lagi. Ketenangan adalah aset paling berharga. Benar, aku bekerja di bidang keuangan bertahun-tahun dan memahami satu hal. Ketika arus uang mulai bocor, orang tidak berteriak pada brankasnya. Orang harus menutup jalur keluar lebih dulu. Aku menyalakan mesin dan melaju lurus menuju Kuningan. Kantor pengacara itu berada di lantai 3 sebuah gedung tua, tidak besar tapi rapi. Ketika aku tiba, jam sudah menunjukkan hampir pukul 10 malam. Pak Suryo masih menunggu. Di atas mejanya ada teko teh hangat dan setumpuk kertas putih. Ia menatapku, tidak bertanya apakah aku terluka, tidak bertanya apakah aku ingin berpikir ulang. Ia hanya menyodorkan segelas air. Minum dulu, baru bicara. Aku membuka laptop, memutar layarnya ke arahnya. Ini adalah dana yang ditransfer suami saya keluar selama lebih dari setahun. Jumlah terbesar adalah untuk membeli apartemen bagi seorang wanita bernama Bella Anindita, 13 miliar rupiah. Mobil lebih dari 3 miliar rupiah, perhiasan, biaya rumah sakit, biaya hidup bulanan, dan satu investasi senilai 8 miliar rupiah atas namanya. Pak Suryo menatap setiap file dengan saksama. Dana ini berasal dari mana? Ada yang dari rekening pribadi kami berdua sebagai suami istri. Ada juga yang melalui jalur berliku lewat biaya representasi dan konsultasi bisnis, lalu mengalir ke perusahaan cangkang. Ia mengangguk, suaranya tetap datar. Cukup untuk mengajukan gugatan cerai sepihak dan permohonan penerapan tindakan darurat sementara terhadap aset yang terindikasi digelapkan. Tapi saya ingatkan, pengadilan akan mempertimbangkan berdasarkan berkas, bukan berarti kita minta langsung dikabulkan. Saya mengerti. Bagus, tanda tangani di sini. Surat kuasa, permohonan gugatan, dan daftar dokumen terlampir. Aku mengambil pena, tanganku gemetar, tapi aku tidak berhenti. Goresan pertama mendarat di atas kertas. Tiba-tiba aku merasa hatiku menjadi dingin. Bukan lagi rasa sakit karena dikhianati suami, melainkan perasaan bahwa sebuah pintu baru saja tertutup begitu rapat hingga tidak mungkin dibuka kembali hanya dengan beberapa kata maaf yang terlambat. Belakangan aku mendengar cerita dari Rina. Setelah aku meninggalkan restoran, Baskara masih berada di pesta itu selama hampir 20 menit. Ia tersenyum, bersulang, menggendong banyu biru untuk difoto oleh para tamu. Orang yang tidak tahu pasti akan berpikir hidupnya sedang di puncak kesuksesan. Istri cantik, perusahaan besar, ditambah lagi putra di pelukannya. Pria memang sangat pandai berakting tenang, terutama ketika di sekelilingnya masih banyak orang untuk menjaga citranya. Wajah mereka terkadang lebih penting daripada hati orang yang duduk di sampingnya. Baskara tidak menyadari aku telah pergi sampai seorang mitra bisnis dari Prancis bernama Olivier menghampirinya. Pria itu pernah bekerja sama dengan Tirta Kencana dalam beberapa kontrak impor mesin pengemas dari Lyon. Mr. Wijoyo, kenapa hari ini saya tidak melihat Ibu Kirana bersama Anda? Saya ingin berterima kasih padanya. Di kontrak terakhir, bagian istilah teknisnya ia perbaiki dengan sangat baik. Pelafalan bahasa Pransisnya juga lebih fasih dari yang saya kira. Tangan Baskara membeku di udara. Olivier, yang tidak tahu bahwa ia baru saja melemparkan batu ke permukaan danau yang sedang berpura-pura tenang, masih tersenyum gembira. Anda sangat beruntung memiliki direktur keuangan yang memahami angka sekaligus bahasa kontrak. Baskara menjawab dengan basa-basi, tetapi wajahnya berubah. Bella, yang berdiri di dekatnya, juga menatapnya. Ia bertanya pelan, "Kamu kenapa?" Baskara tidak langsung menjawab. Ia menyerahkan banyu biru kepada Bella,
matanya menyapu ke arah meja tempat aku duduk tadi. Kursi itu kosong. Gelas jus jeruk di atas meja masih tersisa lebih dari separuh. Di sampingnya ada tisu yang terlipat rapi. Ia meneleponku, tidak tersambung. Ia menelepon untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, telepon melaporkan tidak dapat dihubungi. Bella menggenggam tangannya, mungkin dia marah, jadi pulang duluan. Jangan terlalu tegang. Baskara menepis tangannya. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat Bella terkejut. Kamu yakin tadi tidak ada yang mendengar? Bella mengerutkan kening. Mendengar apa? Kita kan bicara pakai bahasa Prancis. Justru kalimat itulah yang membuat wajah Baskara semakin pucat. Mungkin saat itu, ia baru teringat malam-malam ketika aku pulang terlambat, buku-buku pelajaran bahasa Prancis di tasku, saat-saat aku memperbaiki kesalahan istilah dalam kontrak dan hanya berkata, aku cuma cek kamus kok. Orang yang hidup bersama selama 3 tahun, jika saling peduli, pasti akan menyadari. Jika tidak, mungkin istri belajar bahasa baru pun hanya dianggap sebagai hiasan. Baskara meninggalkan pesta begitu saja. Ibu Ratna memanggilnya. Baskara, mau kemana kamu? Tamu-tamu masih menunggu untuk berfoto dengan cucuku. Ia hanya berkata, aku pulang sebentar. Ibu Ratna mengerutkan kening. Kalau ada masalah, biar besok saja. Hari ini hari bahagia Banyu. Baskara tidak menjawab, ia berjalan lurus keluar. Malam itu, villa keluarga Wijoyo di Pondok Indah terang benderang tetapi sepi. Asisten rumah tangga sudah kembali ke kamar mereka. Baskara membuka pintu kamar tidur mereka berdua. Lemari pakaianku masih ada di sana, kosmetik di meja rias masih tersusun rapi. Syal sutra yang sering kugunakan masih tergantung di kursi. Sekilas, tidak terlihat seperti orang yang pergi selamanya. Tetapi di atas meja kerjaku, aku meninggalkan 3 benda. Selembar surat gugatan cerai yang sudah ditandatangani. Sebuah kwitansi kursus bahasa Prancis bisnis dengan tanggal pendaftaran 3 tahun lalu, dan secari kertas kecil yang sudah menguning. Tulisan tanganku masih jelas. Untuk hadiah ulang tahun pernikahan, aku akan menerjemahkan sendiri kontrak dari Lyon untukmu. Bebanmu berkurang, hatiku pun senang. Baskara mengambil kertas itu. Mungkin saat itu ia baru menyadari bahwa percakapan di balik pot tanaman tadi bukan lagi sesuatu yang bisa ia sangkal. Ia terduduk lemas di kursi, meremas kertas itu hingga kusut. Ponselnya berdering. Ibu Ratna. Baskara mengangkatnya. Suaranya serak. Ibu, di seberang sana, Ibu Ratna terdengar seperti membentak. Kirana pulang duluan itu kenapa? Kerabat bertanya. Ibu tidak tahu harus jawab apa. Istri macam apa itu? Di hari bahagia teman suami pun tidak bisa menjaga etika. Baskara memejamkan mata. Ibu jangan telepon Kirana lagi. Kenapa tidak boleh ditelepon? Dia salah. Ya ibu tegur. Perempuan menumpang di rumah suami. Belum punya anak, tapi tingkahnya seperti ratu. Ibu serius. Suaranya berlanjut. Kalau dia tidak tahu diri, kamu juga harus tegas. Bella, bagaimanapun juga, sudah memberimu seorang putra. Ibu, Baskara membentak, membuat Ibu Ratna terdiam beberapa detik. Ibu tidak mengerti. Ibu Ratna mengubah nada suaranya menjadi lebih rendah. Tetapi tetap memaksa. Ibu sangat mengerti. Di keluarga ini hanya kamu anak laki-laki satu-satunya. Ibu hidup sampai setua ini hanya demi punya cucu penerus. Istri bisa dipilih, tapi darah daging tidak bisa dibuang. Jangan biarkan seorang perempuan mandul merusak keberuntungan keluarga kita. Baskara menatap surat gugatan cerai di atas meja. Ia terdiam sangat lama. Jika ini hari-hari sebelumnya, mungkin mendengar kalimat itu aku akan sakit hati. Tapi saat itu, aku tidak ada di sana lagi. Beruntung sekali. Tidak semua kata-kata orang di dunia ini perlu kita dengarkan sampai selesai. Nanti telinga belum tuli. Hati sudah aus. Baskara berkata pelan, Kirana sudah tahu semuanya. Tahu apa? Hubunganku dengan Bella. Uang. Aku jelaskan nanti. Ibu pulang ke rumah utama saja, aku segera ke sana. Ibu Ratna langsung sadar. Uang apa? Jangan bilang kamu membiarkan dia memegang bukti-bukti? Baskara tidak menjawab. Keheningannya lebih jelas daripada sebuah pengakuan. Ia membuka laci mejaku. Di dalamnya hanya tersisa beberapa pena, sebuah buku catatan berisi jadwal pembayaran bank, dan jepit rambut lamaku. Tidak ada USB, tidak ada berkas asli, tidak ada apapun yang ia cari. Baskara menggeledah lemari dokumen. Map-map penting tentang rekening bersama, kontrak konsultasi, dan pembagian wewenang pembayaran, semuanya telah kusimpan salinannya sebelumnya. Versi cetaknya masih ada beberapa, tetapi bagian terpenting tidak ada di sana. Ia menelepon kepala akuntan, Pak Budi. Suaranya kehilangan ketenangan. Pak Budi, mulai sekarang sampai besok pagi, jangan kirim file keuangan apapun ke Bu Kirana. Siapapun yang bertanya, bilang saya belum setuju. Di seberang sana, Pak Budi terdengar ragu. Baik Pak, tapi Bu Kirana secara legal masih direktur keuangan,
Pak Baskara, saya bilang bagaimana, ya Bapak lakukan begitu. Baskara menutup telepon, lalu berdiri untuk mengganti pakaian. Saat melewati cermin, ia berhenti sejenak. Pria di cermin itu masih mengenakan setelan jas yang bagus, rambut tertata rapi, jam tangan mahal di pergelangan tangan, tetapi matanya tampak kacau. Mungkin itu adalah pertama kalinya setelah 3 tahun, Baskara menyadari bahwa aku bukan hanya seorang istri yang tahu cara menahan diri, tersenyum, dan berdiri di belakangnya dalam berbagai pesta. Aku juga orang yang memegang setiap alur pergerakan uang dalam bisnis yang ia kira miliknya. Dan bagi seorang pria yang hidup dengan gengsi seperti Baskara, kehilangan istri mungkin tidak lebih menakutkan daripada kehilangan kendali di depan ibunya sendiri. Malam itu, aku tidak datang ke rumah utama keluarga Wijoyo. Aku tidak mau berdiri di depan altar leluhur keluarga suami untuk mendengar orang menggunakan dalih moralitas untuk menekanku sekali lagi. Ada tempat-tempat di mana aku pernah menunduk karena sopan santun, tetapi ketika hati sudah diinjak-injak, kembali ke sana hanya akan membuat asap dupa terasa semakin menyesakkan. Aku duduk di kantor Pak Suryo, di depanku laptop terbuka dengan deretan laporan rekening koran. Pak Suryo memperbaiki letak kacamatanya, bertanya untuk terakhir kalinya. Bu Kirana, yakin membiarkan saya ke sana sendirian? Aku mengangguk. Iya, Pak. Kalau saya muncul sekarang, mereka akan mengubah segalanya menjadi masalah menantu durhaka. Bapak bicara dengan bukti akan lebih baik. Pak Suryo menatapku sejenak, lalu berdiri. Baik. Ibu tetap di sini dengan asisten saya. Nanti saya kabari. Hampir jam 11 malam, rumah utama keluarga Wijoyo masih terang benderang. Dari cerita Pak Suryo, aku bisa membayangkan dengan jelas pemandangan itu. Altar kayu berwarna merah mengilap, asap dupa mengepul, di dinding tergantung foto leluhur. Di bawahnya, Ibu Ratna mengenakan kebaya berwarna gelap, tangannya memutar tasbih, tetapi mulutnya tak henti-hentinya menyalahkan. Tante Susi, kerabat Ibu Ratna, duduk di sampingnya dengan suara nyaring. Benar kata Ratna, perempuan jadi menantu tidak bisa punya anak ya harus tahu diri. Masa suami punya anak di luar malah bikin heboh seperti rumah kebakaran. Baskara duduk di kursi seberang. Wajahnya tegang seperti senar gitar. Ibu, Tante Susi, sudah jangan bicara lagi. Ibu Ratna menoleh tajam. Kenapa tidak boleh bicara? Dia itu menantu keluarga ini, makan di rumah ini, kerja di perusahaan ini. Sekarang berani-beraninya pulang di tengah pesta dan mengirim surat cerai. Dia pikir tanpa dia keluarga Wijoyo akan hancur. Baskara memijat keningnya. Ibu tidak mengerti. Tante Susi berdecak. Baskara, nak, laki-laki kadang salah langkah itu biasa. Yang penting kamu punya anak laki-laki. Rezeki itu tidak bisa dicari-cari. Tepat saat itu, asisten rumah tangga memberitahu ada tamu. Pak Suryo masuk, mengenakan kemeja putih dan setelan jas gelap, di tangannya membawa sebuah map. Ia menunduk secukupnya di depan altar, lalu menoleh ke arah Ibu Ratna. Selamat malam, Ibu Ratna. Saya Suryo Pranoto, kuasa hukum yang mewakili Ibu Kirana Putri Pertiwi. Ibu Ratna sontak berdiri. Malam-malam begini pengacara datang ke rumah orang mau apa? Kirana itu tidak berani bertemu saya, jadi mengutus orang. Pak Suryo tetap tenang. Ibu Kirana tidak mengutus saya untuk berdebat. Saya datang untuk memberitahukan prosedur hukum yang telah ia tempuh, sekaligus berdiskusi agar keluarga dapat menghindari masalah yang lebih serius. Baskara berdiri, suaranya rendah. Pak Suryo, kalau ada apa-apa, besok kita bicara di kantor. Pak Baskara, ada hal-hal yang jika ditunda sampai besok, aset bisa terus berpindah tangan. Saya rasa lebih baik dibicarakan malam ini agar jelas untuk semua pihak. Ibu Ratna tertawa dingin. Aset di rumah ini dibangun oleh anak saya. Dia berhak mengurus anaknya. Pak Suryo membuka mapnya, mengeluarkan setumpuk kertas yang terjepit rapi. Mohon maaf Bu, aset yang diperoleh selama masa pernikahan perlu ditentukan dengan jelas, apakah itu harta bersama atau harta pribadi. Selain itu, aset perusahaan, aset pribadi suami istri, dan pengeluaran untuk pihak ketiga tidak bisa disatukan hanya dengan kalimat mengurus anak. Tante Susi mengerutkan kening. Pengacara ini bicaranya seram sekali. Cuma uang beberapa rupiah yang diberikan laki-laki untuk ibu dari anaknya, masa dihitung juga? Pak Suryo menatapnya, suaranya tidak berubah. Totalnya bukan beberapa rupiah. Bu, menurut dokumen awal yang diberikan Ibu Kirana, selama lebih dari setahun, Bapak Baskara Wijoyo telah mentransfer atau memerintahkan transfer sekitar 38,7 miliar rupiah kepada Ibu Bella Anindita dan pihak-pihak terkait. Ruangan itu hening seketika. Ibu Ratna membuka mulut, tetapi tidak bisa berkata-kata. Baskara memalingkan wajah. Pak Suryo meletakkan lembaran kertas satu persatu di atas meja.
13,2 miliar rupiah untuk membeli apartemen mewah di kawasan Jakarta Selatan. 3,4 miliar rupiah untuk membeli mobil. 8,6 miliar rupiah dengan kedok investasi jangka pendek. 1,1 miliar rupiah untuk perhiasan. Selain itu, ada biaya rumah sakit saat melahirkan, biaya hidup, biaya sewa pengasuh, dan beberapa pos pengeluaran melalui kontrak konsultasi bisnis yang tidak memiliki laporan pertanggungjawaban yang jelas. Ibu Ratna menoleh ke arah Baskara, suaranya tercekat. Baskara, apa ini benar? Baskara mengepalkan tangan. Aku bisa urus. Urus bagaimana? Itu hampir 40 miliar. Nak, Tante Susi kali ini juga tidak lagi lantang. Orang memang aneh. Saat memarahi seorang wanita, mulutnya begitu tajam. Begitu mendengar soal uang, moralitasnya pun tahu diri untuk duduk dan minum teh. Pak Suryo melanjutkan, Ibu Kirana tidak berniat merebut perusahaan. Tetapi ia berhak menuntut penentuan bagian harta bersama, penghasilan selama pernikahan, dividen, dan dana-dana yang terindikasi digunakan secara tidak semestinya. Tangan Ibu Ratna gemetar, ia berpegangan pada tepi meja. Dia mau mempermalukan keluarga saya. Mohon maaf, Bu. Yang membuat masalah ini menjadi memalukan bukan orang yang menuntut transparansi. Orang yang mentransfer uang secara diam-diam, menyembunyikan bukti, dan membiarkan harta bersama mengalir keluar, itulah yang perlu bertanya pada diri sendiri. Baskara menggebrak meja. Anda jangan menakut-nakuti keluarga saya. Pak Suryo menatapnya lurus. Saya tidak menakut-nakuti. Saya mengingatkan, jika Bapak terus menggelapkan aset, menghapus data, memaksa karyawan untuk menanggung kesalahan, atau menyebarkan berita bohong tentang Ibu Kirana, berkas ini tidak akan berhenti pada perceraian dan pembagian harta. Ibu Ratna menoleh ke arah putranya. Matanya memerah. Baskara, apa lagi yang kamu sembunyikan dari Ibu? Baskara tidak menjawab. Keheningannya saat itu, kurasa, terasa lebih berat daripada tumpukan laporan rekening koran di atas meja. Pak Suryo mengumpulkan kembali berkas aslinya, hanya menyisakan salinan pemberitahuan prosedur. Besok, keluarga bisa menghubungi kantor saya. Untuk malam ini, saya harap Ibu Ratna dan Pak Baskara tidak menelepon untuk menekan Ibu Kirana. Semua komunikasi sebaiknya melalui pengacara. Sebelum pergi, ia berhenti di pintu dan menambahkan satu kalimat. Ibu Kirana sudah cukup lama bersabar untuk menjaga nama baik keluarga ini. Tapi menjaga nama baik bukan berarti membiarkan orang lain menjadikannya korban. Ketika Pak Suryo menelepon untuk melaporkan hasilnya, aku hanya bertanya, apakah ibu mertua saya mengatakan sesuatu, Pak? Pak Suryo terdiam beberapa detik, lalu menjawab. Ibu Ratna tidak lagi memarahi Anda. Ia sedang sibuk menatap kembali putranya sendiri. Aku meletakkan telepon. Di luar jendela kantor, kota masih terang, tetapi di dalam hatiku, sebagian kegelapan baru saja diberi nama yang tepat. Keesokan paginya, aku tidak kembali ke villa. Aku tidur di sofa panjang di kantor pengacara selama lebih dari 2 jam. Dibilang tidur pun sebenarnya hanya memejamkan mata, sementara kepala terus berputar seperti kalkulator di akhir tahun. Pukul 7 kurang, Rina meneleponku. Suaranya begitu panik hingga aku bisa mendengar napasnya. Mbak Kirana, kantor kacau. Bank baru saja mengirim permintaan kelengkapan dokumen untuk beberapa perintah pembayaran. Mitra dari Prancis juga mengirim email menuntut jaminan baru untuk kontainer mesin di Pelabuhan Tanjung Priok. Aku duduk, memijat pelipisku. Mas Baskara sudah di kantor? Sudah, Mbak. Dia sedang rapat mendadak dengan para kepala departemen. Tapi, Mbak, dia bilang ke semua orang kalau Mbak cemburu, jadi sengaja menahan uang dan membuat perusahaan terancam tidak bisa bayar gaji. Aku terdiam beberapa detik. Di luar jendela kaca, langit kuningan baru saja terang. Kendaraan sudah berdesakan di jalan. Orang-orang memulai hari baru mereka, sementara aku memulai sebuah pertempuran yang jika kalah, tidak hanya akan kehilangan kehormatan, tetapi juga akan dicap sebagai penjahat di depan ratusan karyawan. Rina, kataku, tolong siapkan cetakan laporan risiko etis CEO, laporan arus kas 6 bulan terakhir, daftar kontrak konsultasi tanpa pertanggungjawaban, dan daftar dana talangan gaji karyawan yang sudah saya siapkan minggu lalu. Rina tertegun. Mbak masih mau datang ke kantor? Secara hukum, aku masih direktur keuangan. Sebelum pergi, aku harus serah terima dengan bersih. Tidak akan kubiarkan siapapun menjadikan para pekerja sebagai tameng. Pukul 8.30, aku melangkah masuk ke lobi perusahaan Tirta Kencana. Tempat itu telah kulalui selama hampir 3 tahun, sejak perusahaan masih terlilit utang di bank, hingga berhasil menandatangani kontrak impor mesin besar pertama. Setiap ubin, setiap ruangan, setiap mesin absensi di sudut pintu, semuanya familiar. Resepsionis melihatku dan langsung berdiri. Bu Kirana. Aku mengangguk. Pagi, Mbak. Ruang rapat besar sedang dipakai, kan?
Iya Bu, Pak Baskara sedang rapat di dalam. Aku berjalan lurus. Di sepanjang koridor, beberapa staf akuntansi menatapku lalu menunduk, menyapa pelan. Pagi, Bu Kirana. Sebuah sapaan singkat, tetapi saat itu terasa lebih berharga daripada kata-kata penghiburan yang muluk-muluk. Ternyata, seseorang bisa dianggap sebagai mesin uang oleh suaminya, tetapi rekan kerja yang pernah bekerja bersamanya tidak buta. Ketika aku membuka pintu ruang rapat, di dalam sunyi senyap, Baskara berdiri di ujung meja, di hadapannya para kepala departemen, Pak Budi si kepala akuntan, Pak Hartono sang pemegang saham mayoritas, dan beberapa anggota dewan direksi. Baskara menatapku, wajahnya mendingin. Kirana, mau apa kamu di sini? Aku meletakkan map dokumenku di atas meja. Saya datang untuk menghadiri rapat yang berkaitan dengan keuangan perusahaan. Ia menggeram. Kamu tidak punya hak lagi setelah apa yang kamu lakukan semalam. Aku menatapnya lurus. Di catatan internal, saya masih direktur keuangan. Kalau Anda ingin memberhentikan saya, silakan Dewan Direksi melakukan pemungutan suara sesuai prosedur. Seorang kepala produksi berkata ragu. Pak Baskara, apa yang dikatakan Bu Kirana ada benarnya? Anak-anak di pabrik sudah mulai bertanya soal gaji bulan ini. Baskara menoleh dan membentak, diam. Kalau bukan karena ada orang yang sengaja mempersulit urusan di bank, semua ini tidak akan kacau. Lalu ia menatap petugas keamanan di luar pintu. Tolong antar ibu ini keluar. Petugas keamanan itu berdiri canggung. Ia adalah orang yang pernah kubantu saat anaknya masuk rumah sakit. Ia menunduk, suaranya pelan. Maaf, Pak Baskara. Tapi urusan ini sepertinya harus menunggu keputusan dewan. Suasana ruang rapat tegang seperti senar biola. Aku membuka laptop, menyambungkannya ke proyektor. Tidak perlu banyak bicara. Angka-angka punya suaranya sendiri. Hanya saja, sebelumnya suara itu tertutup oleh kebisingan gengsi. Aku tidak membawa urusan kamar tidur ke ruang rapat. Aku hanya membawa data. Layar proyektor menampilkan laporan arus kas 6 bulan terakhir tahun 2025. Selama 6 bulan, 17% modal kerja ditarik keluar dari sistem dengan berbagai kedok yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan produksi dan bisnis. Biaya representasi meningkat secara tidak wajar. Kontrak konsultasi bisnis? Sejumlah dana ditransfer ke rekening pribadi dan badan hukum yang terkait dengan Nyonya Bella Anindita. Seseorang dari Dewan Direksi bertanya, siapa itu Bella Anindita? Baskara buru-buru menyela. Itu urusan pribadi saya, tidak ada hubungannya. Aku mengganti slide. Kalau uang pribadi, memang tidak berhubungan. Tapi ketika arus uang melewati biaya perusahaan, kontrak konsultasi, dan rekening pembayaran dengan otorisasi perusahaan, itu bukan lagi urusan pribadi. Pak Budi duduk menunduk, kedua tangannya saling bertaut. Aku tidak menatapnya terlalu lama. Aku mengerti, orang yang bekerja demi sesuap nasi terkadang lebih takut kehilangan pekerjaan daripada takut pada nuraninya. Hidup memang seperti itu. Perut lapar membuat moralitas ikut gemetar. Baskara menggebrak meja. Kamu sedang menghancurkan perusahaan untuk balas dendam padaku. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya di ruang rapat, aku memanggilnya dengan sapaan yang asing. Pak Baskara, jika saya mau menghancurkan perusahaan, saya sudah biarkan para pekerja tidak menerima gaji. Aku mengambil setumpuk kertas lain dan mendorongnya ke arah dewan. Ini adalah dana talangan untuk gaji 1 bulan bagi divisi produksi dan logistik. Ini uang pribadi saya. Saya siapkan sejak minggu lalu sebelum mengajukan gugatan cerai, agar jika arus kas diperiksa, para pekerja tetap menerima gaji tepat waktu. Seluruh ruangan menjadi riuh. Kepala produksi menatapku, matanya memerah. Bu Kirana, ibu benar-benar melakukan ini? Aku mengangguk. Pekerja tidak bersalah karena bosnya mengkhianati istrinya. Mereka juga tidak bersalah karena uang perusahaan disalahgunakan. Saya tidak akan membiarkan mereka menjadi sandera dalam perang ini. Pak Hartono, yang sejak tadi diam, akhirnya meletakkan kacamatanya di meja. Saya bicara satu kalimat. Saya menanamkan modal di Tirta Kencana bukan karena gelar direktur utama yang dipegang Baskara. Saya menanamkan modal karena Bu Kirana menjaga arus kas tetap bersih, dan bisa melihat risiko sebelum risiko itu menggigit leher kita. Wajah Baskara memucat. Pak Hartono, Bapak lebih percaya dia daripada saya? Pak Hartono menjawab dengan sangat pelan. Saya percaya data. Dan data itu jarang sekali berbohong. Kalimat itu membuat beberapa orang menunduk. Tidak ada yang tertawa, tetapi semua orang mengerti. Aku berdiri tegak, mengambil amplop terakhir. Ini adalah surat pengunduran diri saya dari posisi Direktur Keuangan. Berlaku setelah serah terima data bersih kepada Dewan Direksi dan Auditor Independen. Saya tidak akan lagi bertanggung jawab atas keputusan-keputusan operasional yang diambil oleh Pak Baskara. Baskara menatapku seolah tidak percaya. Kamu mau cuci tangan? Aku menutup laptop. Tidak,
Saya sedang mencuci tangan saya dari lumpur yang Anda bawa pulang. Untuk perusahaan, saya akan serah terima dengan baik, karena di sini ada banyak orang yang tidak bersalah. Aku menoleh ke arah Pak Budi. Pak Budi, hari ini tolong bantu saya siapkan daftar bukti transaksi yang perlu diverifikasi. Di mana ada kesalahan, catat sebagai kesalahan. Jangan biarkan siapapun memaksa Bapak menandatangani sesuatu untuk menutupi kesalahan orang lain. Pak Budi mengangkat wajahnya, bibirnya bergetar. Baik, Bu Kirana. Keluar dari ruang rapat, aku masih mendengar perdebatan di belakangku. Tapi kali ini, mereka tidak lagi berdebat tentang apakah aku cemburu atau tidak. Mereka mulai bertanya, kemana uang itu pergi? Bagi sebuah perusahaan keluarga, itulah pertanyaan yang membuat orang tidak bisa tidur. 3 hari setelah rapat di Tirta Kencana, aku menyewa sebuah ruang kantor kecil di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Dibilang kantor agar terdengar keren. Sebenarnya hanya ada 1 ruang tamu, 1 meja kerja, 2 lemari arsip tahan api, dan sebuah printer tua yang bunyinya berderit seperti orang tua yang masuk angin. Tapi aku suka tempat itu. Setidaknya, setiap barang di ruangan itu kupilih sendiri, tidak perlu mengikuti selera keluarga Wijoyo, juga tidak perlu melihat raut wajah Ibu Ratna setiap kali menyeduh teh. Rina Lestari ikut bersamaku. Gadis itu memeluk setumpuk dokumen saat masuk, melihat sekeliling lalu tersenyum. Kantornya agak kecil ya, Mbak. Aku meletakkan pot sirih gading di rak. Kecil tapi bersih. Mbak lebih baik duduk di tempat kecil tapi bisa bernapas, daripada di villa besar tapi setiap hari rasanya sesak. Rina mengangguk. Kalimat ini kalau diposting di media sosial pasti viral, Mbak. Aku meliriknya. Sudah, Rin. Hidup Mbak sudah cukup drama. Tidak perlu tambah profesi jadi konten kreator. Ia tertawa, tetapi tawa itu baru separuh jalan saat ponselnya berdering. Rina melihat layar, wajahnya langsung berubah. Mbak Kirana, ada masalah. Aku mengambil ponselnya. Di layar, ada sebuah foto diriku sedang duduk dengan Pak Hartono di sebuah kafe dekat kantor. Sudut fotonya dipotong rapat, hanya menyisakan adegan Pak Hartono yang mencondongkan tubuh menyerahkan dokumen, sementara aku menunduk untuk mencatat. Sekilas, sangat mudah disalahartikan sebagai pertemuan pribadi yang mencurigakan. Di bawahnya, ada tulisan di grup mantan karyawan. Ternyata Bu Kirana punya backingan. Pantas sekarang berani balik menggigit suami. Rina marah sampai wajahnya memerah. Mbak, biar aku posting foto aslinya. Waktu itu kan ada kepala departemen lain, ada aku juga duduk di samping. Fotonya dipotong begini, kan curang namanya. Aku mengembalikan ponsel itu. Jangan buru-buru diposting, tapi mereka menghina Mbak, biarkan saja mereka menghina sebentar. Orang yang tangannya panas biasanya meninggalkan jejak lebih cepat daripada orang yang tenang. Rina menatapku seperti melihat makhluk aneh. Mbak masih bisa tenang? Aku tersenyum getir. Kalau tidak tenang, Mbak sudah bawa kursi dari Tirta Kencana buat menghantam kepala seseorang. Tapi kalau begitu, nanti rugi bayar pengacara. Rina terkekeh. Sebuah tawa kecil yang membuat ruangan itu tidak terlalu dingin. Menjelang siang, gosip itu menyebar lebih cepat dari api bertemu angin. Ada yang bilang aku dilindungi oleh Pak Hartono. Ada yang bilang aku ingin menyingkirkan Baskara dari perusahaan untuk merebut kekuasaan. Ada juga yang mengarang cerita bahwa karena aku tidak bisa punya anak, aku beralih mendekati pemegang saham besar. Mulut orang memang seperti pasar, tidak perlu sewa lapak, siapapun bisa berjualan barang palsu. Aku baru saja selesai mencetak berkas untuk dikirim ke pengacara Suryo ketika resepsionis menelepon. Bu Kirana, ada sekelompok orang ingin bertemu. Katanya mereka keluarga. Aku menatap Rina. Rina mengintip dari jendela kaca, lalu kembali dengan wajah muram. Ibu Ratna datang bersama Tante Susi dan beberapa kerabat perempuan. Aku menarik napas dalam-dalam. Suruh mereka naik. Tapi tolong aktifkan perekam suara di ruang tamu, setel ke mode simpan otomatis. Tidak perlu merekam video diam-diam, cukup audio untuk melindungi hak kita jika terjadi keributan. Rina mengangguk. Beberapa menit kemudian, Ibu Ratna masuk. Ia mengenakan gamis berwarna coklat. Rambutnya disanggul rapi, tangannya membawa tas bermerek. Di belakangnya, Tante Susi dan 2 wanita lain, wajah mereka tegang seperti hendak menagih utang leluhur. Aku berdiri. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Tante Susi. Ibu Ratna melihat sekeliling kantor, tertawa sinis. Cepat sekali punya usaha sendiri, baru beberapa hari sudah punya tempat terima tamu. Memang, orang yang sudah menyiapkan jalan keluar tidak akan terkejar. Aku menarik kursi. Silakan duduk, Bu, saya buatkan teh. Tidak usah. Saya tidak minum air di sini. Aku tetap menuang 4 cangkir teh dan meletakkannya di meja. Ibu minum atau tidak, sebagai yang lebih muda, saya tetap harus sopan. Tante Susi menyela.
Sopan tapi mengajukan gugatan cerai dan mengirim pengacara ke rumah keluarga malam-malam? Zaman dulu, kakek nenek bilang, kalau suami marah, istri yang harus mereda. Kamu malah, sekali marah membuat heboh seluruh keluarga besar. Aku menatapnya. Maaf, Tante. Saya tidak membuat heboh. Saya hanya meminta kejelasan uang itu pergi kemana. Ibu Ratna menggebrakkan tasnya ke meja. Uang, uang. Mulutmu itu isinya uang terus. Baskara itu suamimu, kalau dia salah, selesaikan di dalam rumah. Kamu bawa ke pengadilan, kamu bawa ke perusahaan. Kamu mau ibu mati karena malu. Hah? Aku merasa tenggorokanku tercekat, tapi tetap bicara perlahan. Saya tidak mau siapapun mati karena malu. Saya hanya tidak mau hidup terus dalam rasa malu. Ibu Ratna menunjukku. Kamu jangan pintar bicara. Kamu jadi menantu di rumah saya 3 tahun, makan di rumah saya, kerja di perusahaan keluarga saya. Sekarang lihat suami punya anak laki-laki, kamu cemburu lalu merusak semuanya. Perempuan tidak bisa menjaga suami itu harusnya introspeksi diri. Rina, yang berdiri di belakangku, mengepalkan tangannya. Aku memberi isyarat mata agar ia tidak ikut campur. Aku masih memanggilnya ibu karena saat itu aku masih ingin menyisakan sedikit rasa hormat. Bu, jika hari ini ibu datang untuk membahas prosedur hukum, saya akan mengundang pengacara untuk bergabung. Jika ibu datang untuk memarahi saya mohon maaf tidak bisa menemani lama-lama. Ibu Ratna tertawa, tapi matanya memerah. Hebat sekali kamu. Kamu punya pengacara, punya pemegang saham yang mendukung, punya uang. Sedangkan saya hanya punya seorang putra dan seorang cucu. Kalau kamu menekan Baskara sampai ke ujung tanduk, kalau saya kenapa-kenapa, apa kamu bisa tenang dengan nuranimu? Kalimat itu membuat ruangan hening. Aku menatap wanita yang pernah memaksaku minum setiap mangkuk jamu pahit, yang pernah menyuruhku menjaga citra suami, yang pernah menggendong anak perempuan lain di hadapanku dan menyebutnya sebagai berkah keluarga Wijoyo. Jika Anda berada di posisi saya, ketika orang yang pernah Anda panggil ibu menggunakan kehormatan dan bahkan penyakitnya untuk menekan Anda seperti itu, apakah Anda akan diam atau berdiri? Jika cerita ini menyentuh hati Anda, silakan tinggalkan suka, komentar di bawah, dan dengarkan lanjutannya. Karena di baliknya, ada sebuah kebenaran yang akan membuat seluruh keluarga Wijoyo tidak siap. Aku meletakkan kedua tanganku di atas meja, suaraku merendah. Bu, saya menahan diri karena berpikir keluarga ini masih bisa diselamatkan. Tapi jangan gunakan kesehatan ibu untuk membuat saya membayar kesalahan Mas Baskara. Itu bukan bakti, itu pemaksaan. Tante Susi menyeringai. Dengar itu, Ratna. Dia sudah berani mengajari ibu mertuanya. Ibu Ratna gemetar. Ia membuka tasnya, mengeluarkan ponsel. Baik, hari ini saya akan tunjukkan pada kerabat, teman, dan seluruh dunia, betapa sopannya menantu saya ini. Kamu pintar bicara, kan? Bicaralah di depan semua orang. Aku berdiri. Bu, saya sarankan ibu jangan melakukan itu. Ibu Ratna menekan layar ponselnya, suaranya tercekat tapi sengaja ditinggikan. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk ditakuti. Kamu mau mencoreng arang ke wajah keluarga Wijoyo, maka saya akan biarkan orang tahu menantu macam apa kamu ini. Lampu indikator siaran langsung menyala di ponselnya. Rina dengan cepat menghampiriku, wajahnya pucat pasi. Mbak Kirana, aku tidak melihat layar. Aku hanya menatap Ibu Ratna dan untuk pertama kalinya melihat dengan jelas, ada orang yang tidak butuh kebenaran. Mereka hanya butuh panggung yang cukup ramai untuk menjadikan diri mereka sebagai korban. Lampu merah di layar ponsel Ibu Ratna menyala, hanya sebuah titik kecil, tapi itu membuat seluruh ruangan terasa tegang. Tante Susi segera berdiri di samping Ibu Ratna, wajahnya serius seolah sedang menyaksikan sebuah ketidakadilan besar. Dua wanita lain yang datang bersama mereka menatapku dengan pandangan penasaran bercampur puas. Aku sadar, mereka tidak datang untuk mendengarkan penjelasanku. Mereka datang untuk melihatku dipaksa berlutut oleh opini publik. Ibu Ratna mengangkat ponselnya. Suaranya tercekat di saat yang tepat. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, lihatlah. Ini menantu saya, Kirana Putri Pertiwi. 3 tahun jadi menantu keluarga Wijoyo. Keluarga saya tidak pernah memperlakukannya dengan buruk. Tapi begitu mendengar suaminya punya anak laki-laki di luar, dia langsung minta cerai, menyewa pengacara untuk mengacaukan perusahaan, dan menekan ibu mertuanya sampai ke titik terendah. Aku berdiri diam di balik meja. Rina berbisik, Mbak, biar aku panggil satpam. Aku mengangguk sangat pelan. Panggil satpam gedung untuk berjaga di luar pintu. Belum perlu masuk. Tante Susi, merasa mendapat panggung, menambahkan, orang tua dulu sudah bilang, perempuan itu dinilai dari akhlaknya. Tidak bisa punya anak ya harusnya perbanyak ibadah dan berbuat baik. Ini malah cemburu pada bayi yang baru berumur sebulan. Darah di tubuhku serasa naik ke wajah, tapi aku tetap menjaga suara rendah. Tante Susi,
Saya minta Tante berhenti menghina kehormatan orang lain. Tante Susi tertawa sinis. Loh, bicara fakta kok dibilang menghina? 3 tahun tidak bisa punya anak satu pun, sekarang lihat orang lain punya cucu laki-laki langsung naik pitam. Pohon yang tidak berbuah, jangan salahkan orang lain mencari tempat berteduh. Kalimat itu jatuh, ruangan tiba-tiba hening. Aku menatap Ibu Ratna. Aku ingin dia berhenti. Bagaimanapun, aku pernah memanggilnya Ibu. Meskipun panggilan itu seringkali lebih pahit dari jamu, aku masih menyisakan sedikit harga diri untuknya. Tapi Ibu Ratna tidak berhenti. Ia mengarahkan ponselnya lebih dekat ke arahku. Bicaralah. Di depan semua orang, bicaralah. Apa kamu berani mengakui bahwa selama 3 tahun ini kamu tidak bisa punya anak? Apa kamu berani mengakui karena kamu? Rumah keluarga Wijoyo terasa dingin. Aku mendengar langkah kaki di luar. Satpam gedung sudah tiba, berdiri beberapa langkah dari pintu. Rina juga menyalakan pengeras suara di ponselnya, menelepon pengacara Suryo. Pak Suryo, Ibu Ratna sedang siaran langsung di kantor Mbak Kirana. Ada kata-kata yang menghina kehormatan dan informasi pribadi. Suara Pak Suryo terdengar dari telepon. Pertahankan kondisi seperti sekarang, jangan rebut ponselnya. Saya segera ke sana. Rekam suara dan gambar di area umum jika ada kamera. Ibu Ratna mendengarnya dan menjadi semakin histeris. Panggil pengacara lagi? Kamu pikir dengan pengacara bisa membungkam mulut ibu mertuamu? Aku menatapnya. Bicara perlahan. Bu, saya ingatkan untuk terakhir kalinya. Matikan siaran langsungnya. Urusan rumah tangga, jika ibu masih mau menjaga sedikit sisa hubungan baik, jangan dibawa ke internet. Ibu Ratna tertawa, air matanya berlinang. Hubungan baik? Kamu hancurkan Baskara, kamu hancurkan cucuku, lalu bicara hubungan baik? Perempuan yang tidak punya kemampuan menjadi ibu, jangan bermimpi jadi nyonya besar di rumah orang. Kalimat itu seperti gunting yang memutus benang terakhir di dalam diriku. Aku tidak berteriak, tidak menangis. Aku hanya merasa hatiku menjadi dingin. Seperti setelah demam panjang, tubuh akhirnya berhenti gemetar. Aku menoleh ke Rina. Rina, kunci pintu kaca dari luar, minta satpam untuk menjadi saksi. Tidak ada yang boleh menyentuh ponsel ibu itu. Kemudian, aku membuka lemari arsip, mengeluarkan sebuah amplop coklat yang sudah disiapkan oleh Pak Suryo sebelumnya. Di luarnya tertulis dengan jelas, salinan dokumen medis hanya untuk digunakan dalam lingkup perlindungan hak dan kepentingan hukum. Tante Susi menyipitkan mata. Apa itu? Kertas-kertas uang lagi? Aku meletakkan amplop itu di atas meja, menatap lurus ke arah Ibu Ratna. 3 tahun lalu, di Rumah Sakit Bersalin Harapan Bunda, saya dan Mas Baskara melakukan pemeriksaan infertilitas. Dr. Amanda Sari menyimpulkan, saya tidak memiliki masalah besar dengan kemampuan reproduksi. Orang yang memiliki indeks kesuburan alami sangat rendah adalah suami saya, Baskara Wijoyo. Wajah Ibu Ratna pucat pasi. Ponsel di tangannya sedikit bergetar. Di layar, komentar-komentar netizen bermunculan dengan cepat, tapi aku tidak membacanya. Aku tidak perlu melihat apa yang dunia pikirkan. Aku hanya perlu orang di depanku ini mendengar dengan jelas. Ibu Ratna tergagap. Kah, kamu bohong, kamu mengarang cerita. Aku membuka amplop, mengeluarkan salinan yang bagian-bagian tidak perlunya sudah ditutupi, hanya menyisakan bagian konfirmasi medis dan informasi kami berdua. Aku tidak menunjukkannya ke kamera. Aku meletakkannya di atas meja, memutarnya ke arah Ibu Ratna dan orang-orang yang hadir. Anda lihat sendiri, saya tidak menyebarkan rekam medis ke internet. Saya juga tidak perlu dunia mengasihani saya dengan menguliti tubuh suami saya. Tapi, jangan lagi Anda gunakan penderitaan putra Anda untuk menginjak-injak kehormatan saya. Kata Anda yang baru saja keluar dari mulutku. Aku sendiri mendengarnya dengan jelas. Bukan lagi ibu. Ibu Ratna menatapku seolah ditampar. Kamu panggil saya apa? Aku berdiri tegak. Mulai hari ini, Anda adalah Nyonya Ratna, dan saya adalah Kirana Putri Pertiwi. Selama 3 tahun saya memanggil Anda ibu, maka saya menerima semua tuduhan. Saya minum jamu, pergi ke pengajian, mendengar kerabat bilang saya tidak punya berkah untuk punya anak. Semua itu hanya untuk menjaga harga diri Baskara dan keluarga Wijoyo. Tante Susi terduduk lemas di kursi. Mulutnya yang tadi setajam pisau, kini terkatup rapat. Benar kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Sayangnya, ada orang yang baru sadar setelah tertusuk duri, bahwa ia pernah membawa bungkusan duri itu kemana-mana untuk dipamerkan. Ibu Ratna gemetar. Bagaimana mungkin? Baskara itu pria sehat. Dia putra satu-satunya di keluarga ini. Aku menjawab, putra satu-satunya bukan berarti tidak bisa punya masalah kesehatan. Dan menantu perempuan bukan karung pasir untuk dijadikan sasaran kesalahan oleh seluruh keluarga suami. Saat itu juga, pengacara Suryo masuk. Ia melihat situasi,
lalu berkata dengan sangat jelas. Nyonya Ratna, saya sarankan Anda segera menghentikan siaran langsung ini. Konten yang baru saja Anda sampaikan berpotensi melanggar kehormatan, privasi, dan informasi medis orang lain. Kantor kami akan membuat berita acara dan menuntut penghapusan konten-konten terkait. Ibu Ratna seperti tersadar, buru-buru menekan tombol untuk mematikan siaran. Tapi sudah terlambat. Ada kata-kata yang sekali diucapkan di hadapan publik, tidak bisa dipungut kembali seperti memungut butiran beras yang jatuh dari piring. Pak Suryo menoleh ke arahku. Bu Kirana, Anda tidak apa-apa? Aku menatap amplop di atas meja, lalu menatap wanita yang telah memaksaku menunduk selama 3 tahun. Saya tidak apa-apa, Pak. Hanya saja, mulai hari ini, saya tidak akan diam lagi. Ibu Ratna tidak lagi memarahiku. Ia duduk di sana, kedua matanya merah padam, tangannya mencengkeram erat tasnya. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya tidak seperti ibu mertua yang berkuasa, melainkan seperti seseorang yang baru saja menyadari bahwa kehormatan yang selama ini ia peluk erat, ternyata dibangun di atas pengorbanan orang lain. Aku tidak merasa puas. Belum. Luka 3 tahun tidak bisa hilang hanya karena selembar berkas dibuka. Tapi aku merasa lega. Setidaknya, sejak hari itu, sebutan perempuan mandul tidak lagi diizinkan mendarat di bahuku seperti sebuah vonis tak terlihat. Setelah siaran langsung di kantor, aku mengira setidaknya Ibu Ratna akan diam selama beberapa hari untuk menelan syoknya. Tapi dalam hidup, semakin orang kehilangan muka, semakin mudah mereka berpegangan pada hal lain untuk menyelamatkan diri. Bagi Ibu Ratna, hal itu adalah Bella dan bayinya. Keesokan paginya, Rina masuk ke kantor dengan wajah masam seperti baru menelan jeruk nipis. Mbak Kirana, Bella muncul di internet. Aku sedang meninjau ulang berkas transaksi. Mendengar itu, aku mengangkat kepala. Kali ini dia bilang apa? Rina meletakkan ponsel di depanku. Di layar, ada Bella Anindita. Rambutnya tergerai acak-acakan, mata merah, di tangannya menggendong banyu biru yang terbungkus selimut biru muda. Sudut pengambilan gambar sengaja diletakkan di dekat boks bayi. Di belakangnya ada kotak susu, popok, dan beberapa bantal, terlihat sekali skenarionya sudah diatur dengan sangat rapi. Suara Bella bergetar. Saya tidak ingin muncul di sini untuk mengeluh. Tapi beberapa hari ini, saya dan anak saya sudah dipojokkan. Saya hanya seorang ibu tunggal. Saya tidak merebut apapun dari siapapun. Saya hanya ingin membesarkan anak saya dengan baik, tapi kenapa ada orang yang karena cemburu dan benci, malah menyerang seorang anak yang belum genap berusia 2 bulan? Aku melihatnya dan merasa merinding. Wanita ini benar-benar hebat. Menangis pun tahu cara memilih sudut yang bagus, berakting pun tahu kapan harus berhenti sejenak. Bella melanjutkan, Mas Baskara menyayangi anaknya, jadi dia datang membantu kami. Tapi sekarang, Mbak Kirana memutus semuanya. Bahkan menyuruh orang menyelidiki saya, membuat keributan agar anak saya nanti dicap buruk. Orang dewasa kalau ada masalah, ya bicara baik-baik, jangan bawa-bawa anak kecil. Banyu sedang tidur, Banyu Biru sedang tidur, sama sekali tidak tahu bahwa ia baru saja digunakan ibunya sebagai properti untuk memancing simpati. Rina marah sampai telinganya memerah. Mbak lihat, kan? Orang macam apa itu? Aktingnya seperti main film. Aku baca komentar netizen sampai mau naik darah. Ada yang bilang kasihan ibu dan anak itu, istri sahnya jahat sekali, tidak bisa punya anak jadi menyerang anak orang lain. Semua orang yang tidak tahu apa-apa. Aku mendorong ponsel itu kembali ke Rina. Screenshot semuanya, simpan tautannya, simpan rekamannya, simpan semua artikel terkait, nanti kalau perlu, bisa dipakai. Mbak tidak marah? Marah. Tapi marah tidak menghasilkan bukti. Rina menatapku sambil menghela napas. Andai aku bisa seperti Mbah, mungkin hidupku tidak akan sebodoh ini. Aku tersenyum getir. Jangan berharap jadi pintar dengan biaya sekolah yang mahal, Rin. Siang itu, Ibu Ratna meneleponku untuk pertama kalinya setelah konfrontasi di kantor. Nomornya tidak dikenal, tapi aku langsung bisa menebak karena caranya yang menghela napas berat begitu telepon diangkat. Kirana, apa perbuatanmu sudah cukup? Aku menjawab dengan nada datar. Jika Anda mau bicara urusan pribadi, silakan hubungi pengacara saya. Jangan sedingin itu. Bagaimanapun, anak itu tidak bersalah. Saya tidak pernah menyentuh anak itu, tapi ibunya menderita. Baskara juga beberapa hari ini kacau. Kamu jangan menekan terus-menerus. Pohon ada akarnya, air ada sumbernya. Lakukan apapun, sisakan jalan keluar untuk orang lain. Aku mendengarnya dan merasa getir. Saat mereka memojokkanku sendirian di tengah pesta akikah itu, tak ada satupun yang ingat untuk menyisakan jalan keluar bagiku. Saya tidak memblokir uang secara ilegal. Saya tidak mempermalukan siapapun di internet. Saya hanya meminta kejelasan aset dan bukti. Jika Anda merasa kacau, sebaiknya Anda tanyakan pada putra Anda,
apa yang telah ia lakukan. Ibu Ratna terdiam beberapa detik, lalu suaranya kembali mengeras. Saya hanya mau bilang, Banyu Biru itu darah daging keluarga Wijoyo. Jangan harap kamu bisa menyangkalnya. Aku menutup telepon. Memang benar, orang hanya percaya pada apa yang ingin mereka percayai. Sore itu, aku bertemu dengan pengacara Suryo dan sebuah unit investigasi swasta berlisensi. Aku tidak mau semuanya selamanya hanya berada di level cerita Bella atau gengsi Baskara. Jika bayi itu benar-benar anak Baskara, aku akan tetap memproses urusan aset. Tapi jika tidak, ceritanya akan jauh lebih mengerikan. Penyidik itu bernama Pak Hadi, usianya sekitar 40-an, bicaranya singkat. Ibu hanya ingin memverifikasi latar belakang Bella Anindita dan mencari tahu arah hubungan darah antara bayi itu dengan Bapak Baskara, benar? Aku mengangguk. Benar. Tapi semuanya harus legal. Setidaknya bisa digunakan sebagai dasar untuk melanjutkan permintaan prosedur resmi nanti. Pak Hadi menjawab, kami akan melakukan verifikasi identitas, riwayat pendidikan, tempat kerja, dan hubungan terdekat. Untuk penentuan awal garis keturunan, hasilnya hanya bersifat referensi agar ibu tahu kemana harus melangkah selanjutnya. Aku mengerti. Aku tidak berkhayal satu tes DNA bisa menyelesaikan segalanya. Tapi aku butuh pegangan untuk menelusuri jalan ini. 2 hari kemudian, Rina memberitahuku bahwa pihak investigator berhasil mendapatkan sampel rambut Baskara dari sisir yang tertinggal di villa, dan sebuah barang milik Banyu Biru melalui pengasuhnya. Aku hanya berpesan satu hal. Lakukan apapun, jangan sampai melibatkan anak itu dengan cara yang kasar. Rina mengangguk, Mbak tenang saja. Selama menunggu hasil, opini publik di luar semakin riuh. Ada klien lama yang mengirim pesan menanyakan kabarku. Ada yang menelepon langsung dan mengatakan urusan keluarga sebaiknya diselesaikan baik-baik. Ada juga yang menasihatiku untuk memejamkan mata saja, karena pria mana yang tidak pernah hilaf? Aku mendengarkan, lalu mengabaikannya. Pria hilaf sekali disebut satu momen kelemahan, perempuan bersabar 3 tahun dianggap sudah seharusnya. Aneh juga kalau dipikir-pikir. 3 hari kemudian, Pak Hadi menemuiku di kantor. Wajahnya tidak ceria. Saya sudah dapat hasil awalnya, Bu. Aku duduk tegak. Silakan katakan. Ia meletakkan amplop di atas meja. Hasilnya menunjukkan bahwa bayi tersebut memiliki hubungan darah dengan Bapak Baskara Wijoyo. Kalimat itu jatuh. Dadaku terasa sesak. Bukan karena sakit hati yang lama, tapi perasaan seperti disiram seember air dingin tepat saat aku baru menemukan secercah cahaya. Rina, yang berdiri di sampingku, berseru, tidak mungkin. Pak Hadi mengerutkan kening. Saya juga merasa ada beberapa kejanggalan pada proses serah terima sampel. Tapi di atas kertas yang kembali, hasilnya memang seperti itu. Aku tidak langsung membuka amplop. Aku menatapnya sangat lama, baru kemudian mengambilnya. Setiap huruf seolah menari-nari di depan mataku. Rina merendahkan suaranya. Mbak, bagaimana kalau kita tes ulang? Aku meletakkan hasil tes itu. Tes ulang pasti harus dilakukan. Tapi sebelumnya, tolong tarik semua rekaman kamera parkir dan koridor pada saat kurir sampel datang dan pergi. Aku ingin tahu, saat sampel itu lepas dari tangan orang kita, ia melewati tangan siapa saja. Mbak curiga ada masalah? Aku menoleh ke arah Rina. Orang bisa memalsukan satu lembar kertas, satu tetes air mata, maka mereka juga bisa memalsukan beberapa hal lainnya. Aku tidak percaya orang seperti Bella akan duduk diam pasrah pada takdir. Sore itu juga, Bella mengirimkan salinan hasil DNA itu kepada Ibu Ratna. Kurang dari 1 jam kemudian, Tante Susi sudah menyebarkannya di grup keluarga besar. Suaranya penuh keyakinan seolah baru saja menemukan kebenaran mutlak. Sementara aku duduk di kantor kecilku menatap langit yang mulai gelap di luar jendela. Untuk pertama kalinya sejak meninggalkan pesta di tepi sungai itu, aku merasa berdiri di hadapan rawa yang sangat dalam. Bedanya satu, aku tidak pernah berniat melepaskan kakiku dan membiarkan takdir menarikku. Jika hasil itu benar, aku masih punya jalan untuk menyelesaikannya melalui hukum aset. Tapi jika itu palsu, maka dalang dibalik semua ini harus membayar harganya. Tidak hanya dengan air mata. Keesokan paginya, Rina datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Ketika aku masuk, ia sudah duduk di depan layar komputer, rambutnya diikat asal, di sampingnya ada segelas es kopi yang hampir mencair. Di layar, ada rekaman kamera parkir yang diputar berulang-ulang. Mbak Kirana, sini lihat. Aku meletakkan tasku dan berjalan ke belakang Rina. Rekaman itu menunjukkan saat orang dari unit investigasi menerima amplop berisi sampel. Awalnya semua tampak normal. Ia turun dari mobil, membawa tas dokumen, dan berjalan ke arah gerbang. Tapi sebelum keluar dari area parkir, ia berhenti di dekat sebuah mobil MPV hitam. Rina menekan tombol jeda. Mbak, lihat orang yang berdiri di dekat tiang beton ini. Gambarnya agak buram,
tapi postur tubuhnya aku kenali. Tren Mingcheng, pria yang pernah diperkenalkan Bella sebagai sepupunya dari kampung yang datang untuk membantu mengantar jemputnya. Aku menyipitkan mata. Kamu yakin? Rina membuka rekaman dari sudut kamera lain. Kali ini lebih jelas. Chung mengenakan topi dan jaket hitam, berdiri berbicara dengan kurir sampel selama sekitar 1 menit. Setelah itu, kurir itu melanjutkan perjalanannya ke gerbang. Aku belum menyimpulkan apa-apa, kata Rina cepat, tapi waktunya terlalu sensitif. Sampel baru lepas dari tangan kita, langsung bertemu dengan Mas Chung. Kebetulan seperti ini agak mencurigakan, Mbak. Aku menatap layar, hatiku terasa dingin. Salin rekaman ini jadi 3. 1 kirim ke pengacara Suryo, 1 simpan di hard drive terenkripsi, 1 lagi cetak log waktu rekaman. Jangan posting apapun ke internet. Rina mengangguk. Iya Mbak. Aku hanya takut kita kalah cepat dari mereka. Lebih baik lambat daripada salah. Kita tidak boleh menjadi seperti mereka. Baru saja aku selesai bicara, teleponku berdering. Nomor Pak Budi, Kepala Akuntan Tirta Kencana. Aku mengangkatnya. Halo, Pak Budi. Di seberang sana, hening beberapa detik, lalu suaranya terdengar pelan dan serak. Bu Kirana, saya ingin bertemu Ibu, tapi tidak nyaman di kantor. Aku berdiri tegak. Ada apa, Pak? Ia menghela napas berat. Pak Baskara memaksa saya menandatangani berita acara pengakuan kesalahan. Katanya, beberapa transaksi konsultasi dan representasi yang salah transfer itu karena kesalahan pembukuan Departemen Akuntansi. Dia bilang, kalau saya mau mengaku, saya boleh mempertahankan jabatan sampai pensiun. Aku memejamkan mata. Apa yang kuduga akhirnya terjadi. Bapak belum tanda tangan, kan? Belum. Tangan saya gemetar. Tidak sanggup tanda tangan. Suaranya tercekat. Aku mendengar suara kendaraan di latar belakangnya, sepertinya ia sedang berada di luar. Bu Kirana, saya punya beberapa hal yang perlu saya berikan ke Ibu, tapi saya takut. Di mana Ibu? Saya akan ke sana. Jangan datang ke kantor. Jam 11 siang, Bapak tunggu saya di warung soto dekat rumah sakit pusat. Tempat dulu saya memberikan uang untuk operasi anak Bapak. Bapak masih ingat? Aku ingat. 3 tahun lalu, putri Pak Budi harus dioperasi karena kista. Perusahaan saat itu sedang sulit, Baskara bilang harus menunggu persetujuan dana. Aku secara pribadi memberikan uang terlebih dahulu, hanya berpesan agar ia tidak memberitahu siapapun karena takut ia merasa tidak enak. Ternyata ia masih ingat. Saya ingat. Bapak hati-hati di jalan. Ia terdiam sejenak, lalu berkata sangat pelan, Bu Kirana, saya minta maaf. Banyak hal yang saya tahu tapi saya diam. Aku tidak menyalahkannya saat itu. Dalam hidup, tidak semua orang punya keberanian untuk berdiri tegak ketika periuk nasi seluruh keluarga berada di tangan orang lain. Tapi jika terlalu lama diam, punggung juga akan menjadi bungkuk. Pukul 10.40, aku dan Rina bersiap-siap meninggalkan kantor ketika telepon dari nomor Pak Budi berdering lagi. Kali ini, suara seorang wanita asing. Mbak, apa benar ini kerabatnya Pak Budi? Bapak tadi jatuh di dekat gang. Sekarang sedang dibawa ke rumah sakit. Jantungku serasa berhenti berdetak. Ketika aku tiba di ruang gawat darurat, Pak Budi terbaring di ranjang, keningnya diperban, lengannya lecet, putrinya berdiri di sampingnya dengan mata merah. Begitu melihatku, ia menunduk. Mbak Kirana, aku mendekat. Bapak kenapa? Pak Budi membuka mata, bibirnya kering dan pucat. Tidak parah, Bu. Mereka hanya menghadang dan mendorong saya sampai jatuh. Aku bertanya pelan, siapa? Ia melihat ke arah putrinya, lalu kembali menatapku. Ketakutan di matanya sangat nyata. Seorang pria pengendara motor bilang, Bapak sudah tua, harusnya tahu diri. Dia bilang jangan serahkan barang perusahaan ke orang luar. Saya lihat orang yang duduk di mobil di belakangnya mirip dengan si Chung yang sering mengantar jemput Bella. Rina, yang berdiri di sampingku, mengepalkan ponselnya. Aku menarik kursi dan duduk di samping ranjang. Pak Budi, dengarkan saya. Bapak tidak perlu melakukan apapun jika merasa terancam. Saya tidak akan memaksa Bapak menjadi saksi dengan mempertaruhkan nyawa Bapak. Pak Budi menatapku sangat lama, lalu air matanya mengalir, membasahi pelipisnya yang beruban. Bu Kirana, dulu waktu anak saya operasi, Ibu membantu tanpa pamrih. Tapi saat Pak Baskara memaksa saya mengubah pembukuan, saya malah diam. Saya pengecut sekali. Aku menggeleng. Bapak diam mungkin bisa mempertahankan pekerjaan selama beberapa hari. Tapi jika Bapak menandatangani kesalahan orang lain, Bapak akan kehilangan ketenangan seumur hidup. Kalimat itu membuatnya menangis terseduh-seduh. Seorang pria berusia hampir 60 tahun, yang seumur hidupnya menjadi akuntan, akhirnya gemetar karena beberapa tanda tangan yang bukan miliknya. Miris sekali, serakah itu celaka,
sudah biasa. Tapi banyak orang yang tidak serakah pun ikut terseret ke dalam celakanya orang lain. Pak Budi memberi isyarat pada putrinya untuk mengambil tas kain dari bawah ranjang. Gadis itu memberiku sebuah hard drive kecil yang terbungkus sapu tangan. Di dalam sini ada email perintah transfer dari Pak Baskara melalui kontrak konsultasi. Ada file asli rekening koran. Ada daftar perusahaan cangkang penerima uang yang kemudian mentransfernya ke Bella. Saya juga menyimpan beberapa rekonsiliasi sebelum dihapus dari sistem. Aku memegang hard drive itu, tanganku terasa berat. Bapak masih menyimpan salinan lain? Ada. Satu salinan saya kirim ke email lama saya. Tapi saya tidak berani membukanya di kantor. Aku menoleh ke Rina. Telepon pengacara Suryo, bilang padanya kita perlu menyegel barang bukti ini hari ini juga. Rina segera keluar ke koridor untuk menelepon. Aku menatap Pak Budi. Mulai sekarang Bapak jangan bertemu sendirian dengan siapapun dari perusahaan. Jika Mas Baskara menelepon katakan Bapak sedang sakit, semua urusan pekerjaan biar melalui pengacara. Saya akan minta Pak Suryo memberi arahan untuk melindungi Bapak. Ia mengangguk. Bibirnya masih gemetar. Sore itu, hard drive tersebut diserahkan kepada pengacara Suryo untuk disegel di kantor dengan berita acara serah terima dan tanda tangan saksi. Salinan data diserahkan kepada ahli forensik digital untuk diekstraksi sesuai prosedur. Rina juga berhasil memulihkan sebagian data cadangan lama yang pernah kusiapkan saat masih menjadi direktur keuangan. Malam tiba. Aku duduk di depan layar, menatap email-email yang muncul satu persatu. Nama Baskara, nama Bella Anindita, nama sebuah perusahaan konsultan asing, dan beberapa rekening perantara yang terhubung dengan Mincheng. Untuk pertama kalinya, potongan-potongan puzzle yang tersebar mulai menyatu menjadi sebuah benang merah yang jelas. Aku tidak merasa lega, aku hanya merasa sedih untuk diriku sendiri. Karena ternyata, pernikahan yang pernah kucoba pertahankan tidak hanya berisi pengkhianatan, tetapi juga sebuah sistem yang dibangun untuk membuatku menjadi orang bodoh di rumahku sendiri. Setelah hard drive dari Pak Budi disegel, aku tidak langsung kembali ke villa. Aku tahu, di rumah itu saat ini, setiap orang sedang memeluk ketakutannya masing-masing. Baskara takut kehilangan uang, Bella takut kedoknya terbongkar. Ibu Ratna takut kehilangan status punya cucu laki-laki penerus yang baru saja ia pamerkan ke seluruh kerabat. 2 hari kemudian, aku menerima kabar dari seorang mantan staf di Tirta Kencana. Pesannya singkat, Mbak Kirana, keluarga besar Mas Baskara mulai banyak berbisik. Ada yang bilang cerita soal berkas infertilitas itu benar. Aku membaca pesan itu, lalu meletakkan ponsel. Tidak senang, tidak juga sedih. Kehormatanku diseret-seret selama 3 tahun, baru sekarang ada yang mau menunduk untuk melihat dari mana noda lumpur itu berasal. Terlambat, tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Sore itu, aku kembali ke villa di Pondok Indah untuk mengambil beberapa dokumen pribadi yang tertinggal. Pengacara Suryo menyarankanku untuk pergi bersama saksi, tapi aku hanya meminta Rina menunggu di luar mobil. Aku tidak mau setiap kali melangkah masuk ke rumah lama terasa seperti rombongan penagih utang, melelahkan. Orang suka keributan, sedangkan aku saat itu hanya ingin menyelesaikan urusan. Gerbang villa terbuka. Di halaman depan, masih ada 2 pot bunga Kamboja yang dirawat Ibu Ratna dengan baik, daunnya hijau mengilap. Masuk ke ruang tamu, aku mendengar suara bayi. Ibu Ratna duduk di sofa, menggendong Banyu biru di pelukannya. Di sampingnya, Bella Anindita mengenakan gaun biru muda. Rambutnya dijepit rapi, penampilannya begitu lembut seperti menantu baru. Jika tidak tahu ceritanya, siapapun akan mengira ini adalah pemandangan seorang nenek menggendong cucu, sementara ibu muda duduk di sampingnya, begitu hangat. Hanya kurang aku, istri sah yang pernah tinggal di rumah ini. Ibu Ratna mengangkat kepala. Melihatku, matanya tertegun sejenak, lalu langsung mengeras. Kamu pulang mau apa? Aku berhenti di ambang ruang tamu. Saya pulang untuk mengambil dokumen pribadi. Saya sudah memberitahu Mas Baskara lewat pesan. Bella berdiri, suaranya tetap lembut. Mbak Kirana, mau minum? Aku buatkan teh ya. Aku menatapnya. Tidak perlu. Kamu duduk saja. Aku tidak lama. Banyu biru menggeliat di pelukan Ibu Ratna. Ibu mertuaku menunduk, menenangkannya dengan suara yang tiba-tiba melembut. Sabar ya, cucu nenek. Sabar. Ada anak kecil di rumah. Asap dupa untuk leluhur jadi terasa lebih hangat. Kalimat itu jelas ditujukan untukku. Aku melangkah pelan ke dalam ruangan, meletakkan tasku di kursi tunggal. Anak kecil tidak salah, tapi orang dewasa jangan menggunakan anak kecil sebagai paspor untuk melewati semua kesalahan. Ibu Ratna memeluk bayi itu lebih erat. Kamu pintar sekali bicara. Tapi hasil tes DNA sudah ada. Banyu biru adalah darah daging keluarga Wijoyo. Sehebat apapun kamu tidak bisa menyangkalnya. Aku menatap wajah bayi itu. Ia tidur sangat pulas, bibirnya mengerucut. Tangan mungilnya terkepal ringan.
Aku tidak membencinya. Aku tidak bisa membenci seorang anak hanya karena orang-orang dewasa di sekitarnya terlalu serakah. Saya tidak pernah menyangkal hak seorang anak untuk dirawat, kataku. Saya hanya menuntut semuanya harus jelas. Dan soal hasil tes pertama itu, sebaiknya Anda jangan terlalu percaya, jangan sampai membutakan mata. Wajah Ibu Ratna memerah. Kamu masih memanggil saya Anda? Sejak hari Anda melakukan siaran langsung dan menghina saya, panggilan itu sudah jelas. Bella buru-buru menyela, matanya berkaca-kaca. Mbak Kirana, aku tahu Mbak marah padaku. Tapi aku benar-benar tidak berniat merebut apapun. Aku hanya ingin anakku punya ayah dan nenek. Mbak kaya, Mbak hebat. Mbak bisa memulai lagi kapan saja. Sedangkan kami, kalau Mas Baskara berpaling, kami harus bergantung pada siapa? Aku menoleh ke arahnya. Suara yang sama lembutnya, mata yang sama basahnya, gaya memelas yang sudah terlatih hingga punya ritme. Kalau didengar terus-menerus, malah terasa seperti sebuah pertunjukan. Orang yang benar-benar lemah tidak perlu berakting sebanyak itu. Mbak Bella. Wajah Bella seketika membeku. Ibu Ratna langsung membela. Jangan menyindirnya. Setidaknya dia bisa melahirkan anak laki-laki untuk keluarga ini. Aku tertawa sangat pelan. Anda masih berpikir seorang bayi bisa menghapus 38,7 miliar rupiah? Menghapus semua kontrak fiktif? Menghapus semua dokumen yang sedang diperiksa? Ibu Ratna mengatupkan bibirnya. Kali ini ia tidak langsung memarahi. Aku bisa lihat ia sudah takut, tapi orang seperti dia, semakin takut semakin erat memeluk apa yang tersisa untuk membuktikan dirinya belum kalah. Tepat saat itu, Baskara turun dari lantai atas. Ia mengenakan kemeja kusut, matanya cekung, bekas cukuran di dagunya tidak bersih. Pria yang dulu tampil gemerlap di pesta, kini terlihat seperti jas yang basah kuyup kehujanan. Kirana, aku bilang datang ambil barang, ya ambil saja cepat. Aku menatapnya, aku sedang mengambilnya. Tapi sebelum naik, aku mau bilang satu hal. Mulai hari ini, aset apapun di rumah ini yang digadaikan, dialihkan, atau diberikan, harus memiliki dasar hukum yang jelas. Jangan sampai aku menemukan dokumen aneh lagi. Baskara membentak. Kamu tidak perlu mengajariku. Aku tidak mengajari. Aku memperingatkan. Bella memegangi dadanya, suaranya bergetar. Mas Baskara, Mbak Kirana terus-terusan begini. Aku jadi takut. Apa sebaiknya aku dan anakku pulang saja? Ibu Ratna menarik tangan Bella, menyuruhnya duduk kembali. Tidak ada yang pergi. Ini rumah cucu saya. Mendengar kalimat itu, hatiku tiba-tiba terasa hampa. Rumah yang pernah kubeli, gorden yang kupilih, set piring yang kususun, cicilan yang kujaga agar tetap terbayar. Sekarang ia bicara seolah dengan kehadiran seorang bayi, semua jerih payahku hilang begitu saja. Aku naik ke ruang kerja lamaku. Di atas meja, masih ada sebuah bingkai foto yang diletakkan terbalik. Aku tidak membaliknya. Aku mengambil dokumen-dokumen pribadi, beberapa sertifikat keahlian, sebuah buku catatan bahasa Prancis lama, lalu memasukkannya ke dalam tas. Saat melewati tangga turun ke ruang tamu, aku melihat Bella sedang menunduk mengetik pesan. Layarnya hanya menyala sekejap, tapi cukup untukku melihat nama penerimanya, Ming Cheng. Ia mengetik sangat cepat. Harus paksa Mas Baskara transfer uang lagi, sebelum semuanya terbongkar. Kelihatannya dia tidak akan mudah menyerah. Aku tidak berhenti. Aku terus berjalan seolah tidak melihat apa-apa. Sampai di pintu, Ibu Ratna memanggil dari belakang. Kirana, kamu mungkin bisa menang soal uang. Menang soal surat-surat, tapi kamu tidak akan pernah menang melawan darah daging. Aku berbalik menatapnya. Anda benar, darah daging yang asli tidak bisa dikalahkan. Tapi kalau ada yang menggunakan darah daging sebagai tirai, cepat atau lambat angin pasti akan merobeknya. Aku melangkah keluar ke halaman. Di belakangku, suara senandung Ibu Ratna kembali terdengar lirih. Sebuah lagu Nina Bobo lama, nadanya sedih dan sumbang. Aku tidak tahu saat itu ia sedang meninabobokan bayi itu, atau meninabobokan ilusi terakhir dalam hidupnya. Awal Mei 2026, Tirta Kencana memasuki fase paling kritis sejak didirikan. Bank menuntut penjelasan lebih lanjut, pemasok dari Prancis menuntut jaminan baru. Kontainer mesin di pelabuhan Tanjung Priok teronggok seperti bara api di tengah halaman. Baskara menaruh seluruh harapannya pada tender dari Grup Mahakarya, sebuah proyek penyediaan lini produksi pengolahan hasil pertanian untuk pabrik di Jawa Barat senilai lebih dari 100 miliar rupiah. Jika menang, Tirta Kencana akan mendapat uang muka yang cukup untuk bernapas beberapa bulan. Aku tahu tentang itu dari sebuah email undangan untuk menjadi konsultan risiko independen dari Bapak Wijoyo, Direktur Utama Grup Mahakarya. Pak Wijoyo bukan kerabatku. Dulu, aku pernah memperingatkannya tentang seorang mitra asing yang profil keuangannya tidak wajar. Berkat itu, Mahakarya terhindar dari sebuah kontrak yang merugikan. Kali ini, ia mengundangku untuk bergabung dalam Dewan Penilai Risiko Tender tersebut. Aku membaca email itu 2 kali.
lalu menelepon pengacara Suryo. Pak, kalau saya menerima tawaran ini, apakah akan dianggap sengaja merugikan perusahaan lama? Pak Suryo menjawab singkat. Jika ibu bertindak sesuai peran profesional, tidak membocorkan dokumen rahasia secara ilegal, dan hanya menganalisis berdasarkan berkas yang diajukan semua pihak serta data yang ibu miliki hak untuk menggunakannya dalam sengketa, tidak masalah. Tapi ibu harus memisahkan emosi. Aku tersenyum tipis. Emosi saya sudah hampir habis dipakai orang lain, Pak. Makin bagus. Sisanya logika, gunakan dengan benar. Sesi presentasi diadakan di kantor pusat Mahakarya di Jakarta Pusat. Gedung kaca yang tinggi, lobi yang luas, staf berseragam biru tua. Semuanya begitu mengilap hingga orang yang masuk pun akan secara otomatis merapikan kerah bajunya. Aku datang 10 menit lebih awal, mengenakan setelan putih gading, rambut disanggul rapi. Bukan untuk membuktikan aku kuat atau apa, aku hanya tidak mau tampil seperti wanita yang baru saja dijatuhkan oleh hidup. Jatuh ya jatuh, tapi bangkit juga harus menepuk debu dengan pantas. Pak Wijoyo menyalamiku. Bu Kirana, terima kasih sudah menerima tawaran ini. Saya tahu situasinya tidak mudah. Aku menjawab, saya datang sebagai profesional, Pak. Saya tidak akan bicara urusan pribadi jika tidak terkait dengan risiko proyek. Ia menatapku beberapa detik, lalu mengangguk. Bagus. Saya suka orang yang tahu batasan. Pukul 9 tepat, rombongan dari Tirta Kencana masuk. Baskara berjalan di depan, di belakangnya kepala departemen penjualan, seorang staf hukum, dan perwakilan dari auditor baru. Ia mengenakan setelan abu-abu gelap, dasi biru, rambut disisir rapi. Penampilan luarnya masih terjaga, tapi matanya tidak bisa menyembunyikan kelelahannya. Ketika melihatku duduk di samping Pak Wijoyo, Baskara tertegun. Wajahnya berubah sangat cepat, dari kaget menjadi marah. Kirana, apa yang kamu lakukan di sini? Aku menatapnya dengan tenang. Saya bergabung dengan Dewan Penilai Risiko atas undangan dari grup Mahakarya. Baskara menoleh ke Pak Wijoyo. Pak Wijoyo, ini istri saya. Kami sedang dalam proses sengketa perceraian. Dia tidak bisa duduk di sini menilai proposal dari Tirta Kencana. Ini konflik kepentingan. Pak Wijoyo meletakkan penanya. Pak Baskara, saya tahu hubungan kalian berdua. Karena itu, Bu Kirana hanya akan bertugas mengidentifikasi risiko keuangan, hukum, dan etika tata kelola. Keputusan akhir tetap di tangan Dewan. Baskara tertawa getir. Dia punya motif pribadi. Aku membuka map di depanku. Jika Anda menganggap data juga punya motif pribadi, Anda bisa membuktikannya dengan dokumen. Ruang rapat menjadi hening. Satu kalimat itu cukup untuk membuat tim dari Tirta Kencana menjadi canggung. Dunia bisnis tidak seperti meja makan keluarga. Di rumah, orang bisa menggunakan peran sebagai ibu atau suami untuk menekan. Di ruang rapat, yang paling berharga tetaplah kertas dan bukti. Baskara memulai presentasinya. Ia bicara tentang pengalaman mengimpor peralatan dari Prancis, kapasitas garansi, tim teknis, dan proyek-proyek yang pernah dikerjakan. Laporan keuangan di layar terlihat sangat indah. Pendapatan naik, laba stabil, arus kas disajikan seperti kolam yang jernih. Jika aku tidak pernah berenang di kolam itu, mungkin aku juga akan menganggapnya bersih. Masuk ke sesi tanya-jawab, Pak Wijoyo menoleh ke arahku. Bu Kirana, silakan. Aku berdiri, mengganti slide. Bapak Ibu Dewan, saya tidak akan menilai kapasitas teknis Tirta Kencana. Saya hanya akan menyajikan 4 kelompok risiko yang dapat memengaruhi secara langsung jadwal dan keamanan pembayaran proyek ini. Baskara duduk tegak, matanya menatapku seolah memberi peringatan. Aku menekan slide pertama. Kelompok pertama, risiko arus kas. Menurut proposal yang diajukan Tirta Kencana, modal kerja 6 bulan terakhir tahun 2025 masih terlihat stabil. Namun, ketika diverifikasi silang dengan data pembayaran dan permintaan kelengkapan dokumen dari bank, setidaknya 17% modal kerja digunakan untuk biaya-biaya yang tidak berhubungan langsung dengan operasional. Perwakilan auditor dari pihak Baskara menyela, biaya-biaya itu sudah diklasifikasikan sebagai biaya konsultasi dan representasi. Aku mengangguk, benar. Masalahnya, banyak kontrak konsultasi tersebut tidak memiliki laporan pertanggungjawaban yang nyata, tidak ada produk yang diserahkan dengan jelas, dan beberapa rekening penerima terkait dengan pihak yang sedang dalam sengketa aset dengan direktur utama. Baskara menggeram. Kamu membawa urusan keluarga ke sini. Aku menatapnya. Tidak, saya membawa risiko pembayaran ke sini. Jika aset jaminan sedang dalam sengketa, arus kas sedang diawasi, dan pimpinan sedang menghadapi keluhan pemalsuan dokumen, maka pemberi tender berhak tahu. Pak Wijoyo bertanya, secara spesifik, aset jaminan apa yang bermasalah? Aku mengganti slide kedua. Villa di Pondok Indah yang dicantumkan dalam profil perusahaan sebagai aset jaminan tambahan.
Saat ini, aset tersebut terkait sengketa pernikahan dan terindikasi digunakan dalam pengajuan pinjaman yang belum disetujui oleh pihak pemilik bersama. Baskara menggebrak meja. Cukup, Kirana, aku tidak menatapnya lama. Pak Baskara, ini ruang rapat Mahakarya, bukan ruang tamu rumah Anda. Anda bisa membantah dengan dokumen. Seorang anggota Dewan Mahakarya menunduk untuk mencatat. Aku melanjutkan. Kelompok ketiga, risiko tata kelola. Direktur Utama Tirta Kencana sedang dalam proses diminta untuk menjelaskan pembayaran kepada pihak ketiga yang terkait dengan kontrak konsultasi fiktif dan penghapusan data setelah sengketa muncul. Perwakilan hukum Tirta Kencana memucat. Kasus ini belum ada putusan resmi. Saya tidak bilang sudah ada putusan. Saya bilang ini adalah risiko yang belum terselesaikan. Proyek besar tidak bisa dibangun di atas tanah yang retak sambil menenangkan diri bahwa rumahnya belum runtuh. Di ruangan itu tidak ada yang tertawa. Tapi aku melihat Pak Wijoyo sedikit mengangkat alisnya. Mungkin ia suka perumpamaan itu. Aku sendiri tidak sedang ingin bersastra. Aku hanya mengatakan apa yang kulihat. Baskara berdiri. Pak Wijoyo, saya minta Bu Kirana dikeluarkan dari ruang rapat ini. Dia sedang melakukan balas dendam pribadi. Pak Wijoyo menatap Baskara sangat lama. Pak Baskara, saya tanya satu hal. Risiko-risiko yang disebutkan Bu Kirana, apakah pihak Anda punya dokumen untuk menyanggahnya sekarang di sini? Baskara terdiam. Kepala departemen penjualannya buru-buru membolak-balik dokumen, tetapi semakin dibolak-balik semakin kacau. Perwakilan auditor menunduk berdiskusi, wajahnya tidak lagi percaya diri seperti di awal. Pak Wijoyo menutup mapnya. Mahakarya tidak menilai etika pribadi berdasarkan rumor, tapi kami menilai kemampuan pelaksanaan proyek berdasarkan arus kas, aset jaminan, transparansi, dan stabilitas manajemen. Ia berhenti sejenak. Dalam kondisi saat ini, Tirta Kencana adalah kontraktor dengan risiko tinggi. Kami tidak bisa memberikan tender ini. Baskara duduk membeku. Beberapa detik kemudian, ia menoleh ke arahku. Tatapan matanya bukan lagi tatapan seorang suami yang dipermalukan istri. Itu adalah tatapan seseorang yang baru saja menyadari bahwa setiap lubang yang ia gali, suatu hari akan muncul di peta. Aku merapikan dokumenku tanpa berkata apa-apa lagi. Saat berjalan melewatinya, Baskara memanggil pelan, Kirana, aku berhenti. Dulu kau pernah bilang, dalam bisnis, apa yang berguna ya dipakai, kalau sudah tidak berguna, dibuang. Hari ini, dunia bisnis sedang mengembalikan kalimat itu padamu. Aku melangkah keluar dari ruang rapat. Di luar koridor, sinar matahari Jakarta menembus kaca, begitu menyilaukan hingga aku harus menyipitkan mata. Tapi anehnya, untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, aku merasa jalan di depanku sedikit lebih jelas. Setelah sesi presentasi di Mahakarya, Baskara tidak lagi meneleponku. Bukan karena ia malu, tapi karena orang seperti dia, ketika terpojok, biasanya tidak akan meminta maaf. Mereka akan mencari pintu lain untuk keluar, meskipun pintu itu mengarah langsung ke jurang. 3 hari kemudian, Tirta Kencana menerima surat permintaan penjelasan tambahan dari bank. Pemasok dari Prancis juga mengirim email, memberitahukan bahwa jika dalam 7 hari tidak ada jaminan pembayaran baru, mereka akan mengenakan biaya penyimpanan dan mempertimbangkan untuk menghentikan pengiriman selanjutnya. Rina, setelah membaca email itu, meletakkannya di meja. Mbak Kirana, pihak Mas Baskara benar-benar kebakaran. Aku melihat keluar jendela. Langit bulan Mei begitu terik, aspal jalanan memancarkan uap panas. Kebakaran karena siapa yang menyiram bensin, orang itu harusnya tahu diri. Rina berkata ragu. Aku dengar dari bagian akuntansi, Bella datang lagi ke kantor, membawa banyu biru. Dia menangis di ruangan Mas Baskara hampir 1 jam. Aku tidak kaget. Bella sangat pandai memilih waktu. Ketika Baskara masih punya uang, ia lembut. Ketika Baskara kehabisan uang, ia menangis. Hidup ini memang tidak kekurangan orang yang menjual air mata secara bulanan. Sore itu, pengacara Suryo meneleponku untuk datang ke kantornya. Di mejanya ada salinan berkas pinjaman beserta foto dokumen aset. Bu Kirana, tolong tenang dan lihat ini. Aku mengambilnya. Baru melihat halaman pertama, hatiku sudah terasa berat. Berkas pinjaman pribadi atas nama Baskara Wijoyo. Aset jaminannya adalah villa di Pondok Indah, rumah yang secara hukum memiliki bagian hakku di dalamnya. Di akhir berkas, ada tanda tanganku. Tanda tangan yang sangat mirip. Mirip sekali hingga orang luar mungkin tidak akan curiga, tapi aku tahu goresan tanganku. Lengkungan terakhir pada huruf A di namaku selalu sedikit naik. Di berkas ini, lengkungannya turun. Hanya dari satu lengkungan itu, aku bisa melihat seluruh kenekatan Baskara. Aku meletakkan kertas itu, tanda tangan palsu. Pak Suryo mengangguk. Saya juga menduga begitu. Pihak pemberi pinjaman sudah menempelkan surat tagihan di depan villa pagi ini. Tetangga memfotonya dan mengirimkannya ke kenalan,
lalu sampai ke saya. Aku memejamkan mata sejenak. Kukira aku sudah terbiasa dengan sifat tak tahu malunya, tapi Baskara selalu bisa menggali level yang lebih baru. Ibu Ratna sudah tahu, Pak, sudah. Menurut laporan, beliau hampir pingsan di depan gerbang. Sedangkan Pak Baskara bilang ini hanya kesalahpahaman prosedur. Aku tertawa sangat pelan. Kesalahpahaman prosedur. Kedengarannya elegan sekali. Memalsukan tanda tangan istri dan menggadaikan rumah, sekarang disebut kesalahpahaman. Pak Suryo mendorong setumpuk kertas lain ke arahku. Ibu tanda tangani permohonan pemeriksaan keaslian tanda tangan. Sekaligus, kita ajukan laporan pidana atas tindakan pemalsuan dokumen, meminta kejelasan peran perantara, penyusun berkas, dan pihak pemberi pinjaman. Masalah ini harus diproses dengan benar. Aku mengambil pena. Kali ini tanganku tidak lagi gemetar. Tolong urus, Pak. Saya tidak mau dia menggunakan aset apapun lagi untuk menyeret saya ke dalam lumpur. Satu hal lagi, Pak Suryo melanjutkan, saya sudah mengajukan permohonan tes DNA kedua dengan prosedur yang lebih ketat, karena hasil pertama terindikasi diintervensi. Kali ini, sampel harus diambil di hadapan semua pihak dengan berita acara penyegelan, dan dikirim langsung ke lembaga independen. Aku mengangkat kepala. Apa Ibu Ratna dan Bella setuju? Bella terus menghindar. Ibu Ratna menolak keras, katanya tidak akan membiarkan siapapun menyentuh cucunya. Tapi ketika berkas aset, hasil tes pertama, dan rekaman kamera parkir disodorkan, pihak sana tidak punya banyak alasan lagi untuk menolak jika ingin menggunakan bayi itu sebagai dasar sengketa. Malam itu, Baskara meneleponku dari nomor tak dikenal. Begitu aku angkat, ia langsung bicara. Kirana, soal surat pinjaman itu bisa aku jelaskan. Aku hanya butuh uang cepat untuk menyelamatkan perusahaan. Aku menjawab, kau selamatkan perusahaan dengan memalsukan tanda tanganku? Aku tidak punya pilihan lain. Tidak punya pilihan yang bersih, jadi kau pilih yang kotor. Di seberang sana hening. Sesaat kemudian, Baskara merendahkan suaranya. Jangan penjarakan aku. Bagaimanapun, kita pernah jadi suami istri. Aku merasa kalimat itu lucu sampai terasa sakit. Saat kau menggendong anak perempuan lain dan menerima ucapan selamat, apa kau ingat kita pernah jadi suami istri? Saat kau menyebutku mesin pencetak uang, apa kau ingat? Saat kau membiarkan ibumu menghinaku mandul selama 3 tahun, apa kau ingat? Aku tidak mendorongmu kemana-mana. Kau berjalan sendiri dengan kakimu. Ia menarik napas kasar. Jangan terlalu kejam, Kirana. Aku bicara pelan, kata demi kata. Kejam itu memalsukan tanda tangan istri. Kejam itu menggunakan harta bersama untuk membiayai orang lain. Kejam itu menyalahkan orang yang telah menjaga rahasiamu selama 3 tahun, sedangkan aku hanya sedang menghentikanmu berbuat lebih kejam. Aku menutup telepon. 2 hari kemudian, pengambilan sampel DNA kedua dilakukan di sebuah fasilitas yang ditunjuk, dihadiri oleh perwakilan semua pihak, pengacara Suryo, petugas dari lembaga tes, dan saksi dengan berita acara. Aku datang bersama Rina. Ibu Ratna juga hadir. Wajahnya tirus tapi masih berusaha terlihat tegar. Baskara berdiri di sampingnya, matanya menghindariku. Bella menggendong Banyu Biru, bibirnya terkatup rapat, sementara Mingceng mondar-mandir di luar koridor dengan alasan sebagai kerabat yang menemani. Begitu melihatku, Ibu Ratna langsung berkata, kamu puas sekarang. Anak sekecil ini pun tidak kamu lepaskan. Aku menatap bayi yang tertidur di dalam selimut. Saya melepaskannya sejak awal. Yang tidak melepaskannya adalah orang-orang yang menggunakannya untuk menipu uang, menipu status, dan menipu seluruh keluarga. Bella berkata dengan suara bergetar, Mbak Kirana, jangan bicara begitu, kasihan saya. Aku tidak menatapnya lama. Mbak Bella, kalau Anda bersih, 1 kali tes dengan prosedur yang benar akan membuat Anda lebih bersih. Kenapa harus takut? Wajah Bella seketika pucat. Cheng yang di luar koridor langsung membalikkan badan, berpura-pura menerima telepon, tapi Rina sudah melihatnya. Gadis itu berbisik di telingaku, Mbak, Mas Cheng panik. Aku menjawab pelan, biarkan saja mereka panik. Ikan yang terdampar baru akan meronta dengan kuat. Petugas tes membacakan prosedur dengan jelas. Sampel dari Baskara diambil langsung. Sampel dari Banyu Biru diambil dengan lembut, disaksikan oleh ibunya, semuanya diberi kode, dibuatkan berita acara, dan disegel dalam kantong khusus. Baskara menatapku, suaranya lelah. Kirana, kalau hasilnya tetap anakku, bagaimana? Aku menatapnya lurus. Maka kau tetap harus bertanggung jawab atas uang yang kau transfer secara salah dan tanda tangan yang kau palsukan. Siapapun bayi itu, ia tidak bisa membersihkan dokumen yang kotor. Bibir Ibu Ratna bergetar. Mulutmu beracun sekali. Aku menoleh padanya. Tidak, Nyonya Ratna. Saya hanya bicara benar. Selama ini keluarga Anda terbiasa mendengar kata-kata yang menyenangkan,
jadi menganggap kebenaran itu racun. Sampel terakhir dimasukkan ke dalam kantong segel. Petugas meminta semua pihak menandatangani berita acara. Aku menandatanganinya setelah Pak Suryo. Goresan penaku kali ini rapi dan jelas. Baskara menatap amplop segel yang dimasukkan ke dalam kotak transportasi. Bella menunduk, tangannya yang menggendong bayi semakin erat. Sementara Ibu Ratna terus bergumam, "Cucuku, cucuku." Aku berdiri, merapikan lengan blazerku. "Kali ini tidak ada pot tanaman untuk kau bersembunyi, Baskara." Ia mengangkat kepala, wajahnya seputih kertas. Aku tidak menunggunya menjawab, aku melangkah keluar, meninggalkan di belakangku sebuah ruangan yang penuh dengan orang-orang yang mulai takut pada sebuah hasil yang belum sempat dibuka. Hasil tes DNA kedua datang pada suatu pagi di pertengahan Mei 2026. Aku sedang duduk di kantor, di depanku ada secangkir teh yang sudah dingin, ketika pengacara Suryo menelepon, "Bu Kirana, hasilnya sudah ada. Bisa ke kantor saya?" Suaranya sangat tenang. Tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang lebih berat dari biasanya. 30 menit kemudian, aku duduk berhadapan dengan Pak Suryo. Amplop putih diletakkan rapi di atas meja. Rina berdiri di belakangku, kedua tangannya terkepal. Pak Suryo mendorong hasil tes itu ke arahku. Kesimpulan, bayi bernama Banyu Biru tidak memiliki hubungan darah sebagai ayah dan anak dengan Bapak Baskara Wijoyo. Aku membaca kalimat itu 2 kali. Tidak senang, tidak puas. Hanya ada sebuah kekosongan yang sangat dalam. Aku sudah curiga, aku sudah siap, tapi ketika kebenaran ada di atas kertas, hatiku tetap terasa perih. Bukan karena Baskara, tapi karena bayi itu. Seorang anak yang baru berusia beberapa bulan telah diseret melalui begitu banyak tangan orang dewasa, dijadikan bukti, dijadikan tameng, dijadikan tiket masuk ke dalam warisan. Ia belum bisa bicara, tapi sudah ditempatkan dalam sebuah drama yang terlalu kotor. Rina menghela napas lega. "Jadi, Bella menipu semuanya, Mbak?" Aku melipat kertas itu. Bukan menipu semuanya, dia menipu orang-orang yang ingin ditipu. Pengacara Suryo membuka satu map lagi. Pihak investigator juga mengirimkan laporan tambahan. Bella Anindita tidak pernah kuliah di Prancis, tidak ada data pendaftaran di universitas yang ia sebutkan. Ijazah manajemen perhotelannya palsu. Sebelum mengenal Baskara, ia bekerja di sebuah tim penyelenggara acara swasta, di mana ia berhubungan dengan Tren Ming Chung. Aku melihat foto di dalam berkas itu. Bella dan Chung berdiri berdampingan di sebuah pesta. Tangan Chung berada di punggung Bella dengan akrab. Foto lain menunjukkan mereka di puncak pada waktu yang sama ketika Bella memberitahu Baskara bahwa ia sedang mengikuti seminar. Pak Suryo melanjutkan, Chung memiliki kemungkinan sangat tinggi sebagai ayah biologis dari bayi tersebut. Selain itu, rekaman kamera parkir, bukti transfer, dan pesan yang berhasil dipulihkan menunjukkan Chung terlibat dalam penukaran sampel tes DNA pertama. Aku bertanya, "Tolong kirimkan hasilnya ke pihak sana melalui pengacara." "Sudah saya siapkan. Semuanya melalui surat resmi, untuk menghindari mereka menuduh ibu menyebarkan fitnah." Aku mengangguk. Sore itu, Baskara dan Ibu Ratna menerima berkas tersebut. Baskara meneleponku 12 kali. Aku tidak mengangkatnya. Ada panggilan telepon yang bukan untuk berdialog, melainkan hanya suara rontaan orang yang kapalnya sudah tenggelam. Apa yang terjadi selanjutnya di apartemen Bella, aku ketahui dari berita acara pemeriksaan, cerita satpam gedung, dan telepon panik Ibu Ratna kepada pengacara Suryo. Baskara menyerbu apartemen di Jakarta Selatan itu sekitar pukul 6 sore. Bella sedang berkemas. Koper terbuka di tengah ruang tamu. Perhiasan, dokumen, beberapa tumpuk uang tunai, paspor, dan perlengkapan bayi berserakan di sofa. Baskara melemparkan map hasil tes ke meja. "Banyu bukan anakku." Bella tertegun, lalu segera menunduk memeluk bayinya. "Kamu dengar dari siapa? Itu semua rekayasa Kirana. Dia sudah menyuap semua orang." Baskara menunjuk hasil tes. Kali ini sampel diambil di depan semua orang. "Kamu masih mau mengelak?" Bella terdiam beberapa detik. Wajahnya berubah dari panik menjadi dingin. Dingin sekali hingga lapisan kelembutannya luruh seperti bedak terkena hujan. "Terus? Kamu mau aku bilang apa? Bilang kalau kamu bodoh?" Baskara mundur selangkah. "Kamu," Bella tertawa sinis. "Kamu pikir kamu berharga sekali? Kalau bukan karena kamu punya uang, punya perusahaan, dan punya ibu yang tergila-gila dengan cucu laki-laki sampai buta, kamu pikir aku akan melirikmu?" Wajah Baskara memerah. "Tutup mulutmu." "Tidak. Hari ini aku akan bicara. Kamu itu pengecut yang gengsinya tinggi. Seumur hidup bersembunyi di balik rok ibumu tapi sok mau jadi pria hebat. Istrimu lebih pintar darimu, kamu tidak terima. Aku hanya perlu memujimu beberapa kali, menyebut anakku anakmu, dan kamu langsung menyerahkan uangmu." Saat itu juga, Ming Chung membuka pintu. Satpam gedung mengatakan, "Chung sudah punya kartu akses sejak lama, mungkin diberikan oleh Bella."
Baskara menoleh tajam. Orang ini siapa? Jung. Melihat koper-koper itu, tahu bahwa semuanya sudah terbongkar. Ia berkata cepat. Bella, bawa anak kita pergi. Jangan bicara lagi. Baskara maju, menarik kerah baju Keng, tapi Keng mendorongnya. Banyu Biru menangis menjerit. Suara tangis itu membuat tetangga sebelah membuka pintu. Bella berteriak, jangan sentuh dia. Ceng, ayah dari anakku. Kalimat itu seperti menusuk langsung ke sisa-sisa harga diri Baskara. Ia berbalik dan menampar Bella. Bella jatuh ke sofa, bibirnya berdarah. Aku tidak membela Bella, tapi salah tetap salah. Ditipu tidak memberikan hak kepada siapapun untuk memukul orang lain. Ibu Ratna datang tak lama setelah itu, mungkin Baskara meneleponnya di jalan atau ia mengikuti sendiri. Begitu masuk, ia melihat Bella memegangi wajahnya, Chung menggendong bayi, dan Baskara berdiri terengah-engah di tengah ruangan yang berantakan. Ibu Ratna bertanya dengan gemetar kepada Bella, katakan, "Nak, Banyu itu cucu ibu, kan?" Bella saat itu sudah tidak lagi berakting. Ia menyeka darah di sudut bibirnya, menatap Ibu Ratna dengan pandangan penuh kebencian. Sadar, Bu, cucu apa? Anda begitu tergila-gila dengan cucu sampai siapapun yang meletakkan bayi di tangan Anda terima. Saya memanggil Anda Ibu karena Anda mudah ditipu, bukan karena saya butuh keluarga penuh moralitas seperti Anda. Ibu Ratna berdiri mematung. Satpam bercerita, ia melihat sekeliling ruangan, lalu menatap sebuah bantal kecil berbentuk beruang di sofa. Entah kenapa, ia berjalan ke sana, memeluk bantal itu, dan bergumam, cucu nenek. Nenek Nina Bobo. Ya, Baskara kembali menyerang Ceng. Keduanya berkelahi, membuat meja kaca pecah. Tetangga menelepon satpam, dan satpam menelepon polisi. Ketika petugas datang, apartemen itu sudah kacau seperti panggung yang baru saja terbakar. Bella terluka di wajah, Baskara lecet di tangan. Ceng berusaha pergi tapi ditahan untuk dimintai keterangan. Banyu Biru digendong oleh seorang polwan keluar, diserahkan kepada pengasuhnya untuk ditenangkan. Malam itu, pengacara Suryo memberitahuku bahwa Baskara diamankan untuk dimintai keterangan atas tuduhan penganiayaan, serta kasus pemalsuan tanda tangan dan penipuan keuangan. Bella dan Ceng juga diperiksa atas dugaan penipuan untuk menguasai harta, penukaran sampel DNA, dan pengancaman terhadap Pak Budi. Ibu Ratna dilarikan ke rumah sakit. Dokter mengatakan ia menunjukkan gejala gangguan stres akut pasca trauma. Aku duduk terdiam sangat lama. Rina bertanya pelan. Mbak merasa lega, aku melihat keluar jendela kaca. Kota masih terang, masih bising, masih hidup seolah tidak ada yang terjadi. Iya. Tapi bukan lega karena mereka menderita. Aku lega karena akhirnya kebenaran tidak perlu lagi bersembunyi di balik siapapun. Malam itu, aku kembali ke apartemen sewaan yang kecil. Aku menyeduh segelas air hangat, lalu duduk sendirian. Aku memikirkan Banyu Biru, memikirkan Ibu Ratna yang memeluk bantal sambil bersenandung, memikirkan Baskara. Orang yang pernah punya keluarga sungguhan tapi membakarnya demi mengejar sebuah peran palsu. Orang bilang, keserakahan membawa celaka. Tapi celaka terbesar bukanlah kehilangan uang, muka, atau status. Celaka terbesar adalah ketika semuanya hancur. Barulah orang sadar bahwa mereka telah menghabiskan hidupnya untuk memeluk sesuatu yang tidak nyata. Setelah malam yang kacau di apartemen Bella, segalanya tidak langsung berakhir seperti di film. Di dunia nyata, kebenaran yang terungkap hanyalah awal dari proses hukum yang panjang. Pengacara Suryo memberitahuku dengan sangat jelas, Bu Kirana, kita harus memisahkan setiap masalah. Perceraian adalah perceraian, harta adalah harta, pelanggaran di perusahaan adalah pelanggaran di perusahaan. Soal Bella dan Ceng yang terindikasi menipu, biarkan pihak berwenang yang mengusutnya. Jangan campur aduk semuanya dalam satu panci, nanti niatnya masak sop malah jadi bubur. Aku mendengarnya dan tertawa kecil. Pak Suryo bicara hukum tapi tetap membumi. Gugatan ceraiku akhirnya diproses. Awalnya Baskara menolak menandatangani. Ia mengirimiku pesan panjang, mengatakan ia salah, ia ditipu Bella, ibunya sakit, dan perusahaannya terancam bangkrut. Aku membaca pesan itu dan tidak menjawab. Ada permintaan maaf yang datang terlambat bukan karena penyesalan, tapi karena sudah tidak ada jalan lagi untuk lari. Dalam mediasi melalui pengacara, Baskara menatapku dari seberang meja panjang. Ia terlihat lebih kurus, matanya cekung, tangannya terus memutar cincin kawin yang sudah dilepas dari jari manisnya. Kirana, aku tahu aku tidak punya hak untuk memintamu kembali, tapi jangan ambil semua perusahaan, itu jerih payah ayahku. Aku menatapnya sangat lama. Aku tidak mengambil perusahaan. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi hakku dan menuntut kejelasan atas apa yang kau bawa pergi secara tidak benar. Perusahaan bukan dompet pribadimu, apalagi halaman belakang untuk sandiwara murahanmu. Ia menunduk. Aku ditipu. Aku tahu. Tapi sebelum ditipu orang lain, kau memilih untuk menipuku.
Kalimat itu membuatnya bungkam. Mengenai aset, pengacara Suryo menuntut penentuan ulang semua dana yang ditransfer Baskara kepada Bella, apartemen, mobil, perhiasan, investasi, biaya rumah sakit, biaya hidup, dan kontrak-kontrak konsultasi tanpa pertanggungjawaban. Bagian mana yang merupakan harta bersama yang disalahgunakan harus dimasukkan sebagai kewajiban pengembalian atau kompensasi saat pembagian harta. Mengenai perusahaan, Dewan Direksi Tirta Kencana menyewa auditor independen. Pak Budi dilindungi sebagai saksi kunci yang memberikan bukti. Ia masih gemetar setiap kali menyebut nama Baskara, tapi setidaknya punggungnya sudah lebih tegak. Rina berbisik padaku, "Mbak lihat kan, Pak Budi sekarang jalannya pelan, tapi wajahnya tidak lagi ketakutan." Aku menjawab, orang yang terlalu lama takut, saat berhenti takut pun perlu belajar lagi cara bernapas. Baskara tidak diproses hukum karena perselingkuhan. Hukum tidak menghukum seseorang hanya karena berhenti mencintai atau berkhianat. Ia diproses karena tindakan-tindakan spesifik. Memalsukan tanda tangan dalam berkas pinjaman, menggunakan dokumen tidak sah, indikasi memerintahkan penghapusan data pembayaran melalui kontrak fiktif, dan tindakan penganiayaan terhadap Bella. Bella juga tidak diproses karena menjadi simpanan. Ia diselidiki karena menggunakan informasi palsu tentang garis keturunan, menciptakan identitas palsu sebagai lulusan luar negeri, dan berpartisipasi dalam rencana menguasai aset bersama Ming Cheng. Cheng terlibat dalam penukaran sampel DNA, mengancam Pak Budi, dan menerima dana dari rekening-rekening mencurigakan. Sedangkan Ibu Ratna, ia dirawat karena gangguan stres akut pasca trauma. Aku tidak menyebutnya gila. Manusia bisa salah, bisa jahat, bisa keras kepala sampai kejam, tapi ketika mereka jatuh, kita tidak perlu menginjaknya lagi hanya untuk membuktikan kita benar. Suatu sore di akhir Mei, Dewan Direksi Tirta Kencana mengundangku. Pak Hartono duduk di ujung meja. Di sampingnya perwakilan auditor dan kepala produksi. Pak Hartono berkata, "Bu Kirana, perusahaan sedang kacau. Tapi kalau dibiarkan, lebih dari 200 karyawan akan kehilangan pekerjaan. Saya ingin mengundang Ibu untuk membantu restrukturisasi selama 30 hari. Aku terdiam. Nama Tirta Kencana pernah menjadi kebanggaanku, lalu menjadi tempat di mana aku disalahkan oleh suamiku sendiri. Kembali ke sana. Meski hanya 30 hari, tak ubahnya berjalan melewati rumah yang terbakar untuk menyelamatkan beberapa barang yang masih utuh. Kepala produksi berkata pelan, "Mbak Kirana, teman-teman di pabrik masih percaya pada Mbak. Kami tidak minta Mbak menyelamatkan Pak Baskara, kami hanya berharap perusahaan masih bisa membayar gaji agar kami bisa hidup." Kalimat itu meluluhkan hatiku. Aku mengangguk. Saya akan bantu selama 30 hari, dengan 3 syarat. 1. Pak Baskara dan semua yang terlibat dalam pelanggaran dilepaskan dari seluruh wewenang operasional. 2. Keuangan harus diaudit secara independen, tidak ada yang disembunyikan. 3. Gaji dan hak karyawan menjadi prioritas utama, sebelum kepentingan keluarga Wijoyo. Pak Hartono berdiri, menyalamiku. "Setuju, saya tidak menyelamatkan Baskara. Saya hanya tidak akan membiarkan orang-orang yang tidak bersalah tenggelam di kolam lumpur yang ia gali." Akhir Juni 2026. Segalanya mulai berjalan di relnya. Kasus perceraian belum sepenuhnya selesai dengan satu titik. Tapi aku tidak lagi hidup seperti orang yang menunggu diberi kebebasan. Aku memberikannya untuk diriku sendiri lebih dulu. Aku diundang untuk berbagi dalam sebuah acara kecil untuk wanita di bidang manajemen risiko. Di atas panggung, pembawa acara bertanya, "Apa yang membantu Anda melewati cobaan terbesar dalam hidup Anda?" Aku memegang mikrofon, menatap barisan kursi di bawah. Saya tidak melewatinya dengan kebencian. Saya melewatinya dengan mengingat siapa diri saya sebelum menjadi istri seseorang dan menantu sebuah keluarga. Aku melanjutkan, perempuan boleh mencintai, boleh berkorban, tapi jangan berkorban sampai orang lain mengira kita tidak punya nilai lagi. Beberapa hari kemudian, aku berada di Bandara Soekarno-Hatta. Di dalam koper hanya ada beberapa setel pakaian, sebuah buku catatan bahasa Prancis lama, dan tiket penerbangan ke Paris. Bukan untuk mengenang Baskara, apalagi untuk membuktikan aku bisa bahasa Prancis. Aku pergi karena ada sebuah mimpi yang pernah terlalu lama aku tinggalkan. Ketika petugas check-in bertanya, "Berangkat sendiri, Mbak?" Aku menatap tiket itu. Di sana hanya tertera satu nama, Kirana Putri Pertiwi. Aku tersenyum. Iya, sendiri. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, kata sendiri tidak membuatku takut. Kehilangan sebuah pernikahan tidak seseram kehilangan diri sendiri di dalam pernikahan itu. Kebaikan adalah hal yang harus dijaga, tetapi kebaikan harus punya batasan. Percaya pada orang adalah hal yang indah, tetapi percaya pada orang juga perlu diimbangi dengan pemahaman hukum dan menyimpan bukti untuk diri sendiri.